大家好，现在我再次的想宣布一下，就是刚才我们系统已经计算好了，就是在华侨大学几项问题中获得最高分数的同学是他的电话号码是081323737174。Recording in progress. Sekali lagi saya ingin umumkan bahwa tim kami sudah selesai menghitung dan perolehan nilai tertinggi dari kuis yang tadi terdapat dalam Huaqiao University diperoleh oleh peserta dengan nomor ponsel 0813 2373 7174. Sekali lagi saya umumkan bahwa pemenang dari kuis Huaqiao University adalah peserta dengan nomor ponsel 0813 2373 7174. 然后呢，在三亚学院的问题中获得最高分的同学是 David 同学，他的电话号码是082111375476。peserta pemenang dari kuis University of Sanya adalah peserta dengan nama David dengan nomor ponsel 0821 1137 5476. Sekali lagi saya ulangi, pemenang kuis dari University of Sanya adalah peserta dengan nama David dengan nomor ponsel 0821 1137 5476。好的，那么现在我们将继续我们今天下午的教育就职展嘛。然后呢，首先我先提醒一下大家，就是在我们宣讲期间，请大家关闭麦克风并注意听讲，因为每次宣讲结束后会有关于宣讲内容的问答题，请大家回答的，并有惊喜等着大家。如果有疑问，大家可以发 WhatsApp 到081252653139这个电话号码，然后大家也可以在我们的 YouTube 直播间的那边的评论区提问。然后我们宣讲结束后，我们的工作人员会把你们的问题给我，然后我转告给代表老师，然后给你们解答。Edu dan job fair kita akan segera kita mulai kembali. Diharapkan kepada semua untuk boleh menonaktifkan mikrofon, dan juga kami informasikan bahwa selama presentasi para hadirin diharapkan untuk bisa menonaktifkan mikrofon serta memperhatikan presentasi dengan baik. Karena setiap presentasi selesai akan ada kuis tentang isi presentasi yang bisa dijawab oleh teman-teman semua. Dan pastinya akan ada kejutan menarik yang menunggu teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, silakan kirim pesan ke WhatsApp dengan nomor 0812 5265 3139. Atau bisa juga langsung komen di YouTube live streaming kita. Setelah presentasi ini, panitia akan memberikan pertanyaan dari teman-teman kepada saya untuk disampaikan kepada perwakilan dari universitas. 好的，那么我们就直接邀请我们的武医学院的代表老师为大家宣讲。Berikutnya kita langsung undang saja perwakilan dari UI University untuk boleh memberikan presentasi. 好的，老师有请。好的，大家下午好。Selamat sore semuanya。那接下来呢，就由我和我身边这位漂亮可爱的印尼的同学，为我们一起来了解一下我们武夷学院的招收留学生的政策。Hari ini Langsung dengan saya akan mempresentasikan tentang kehidupan kami bagaimana kami merupakan murid luar negeri yang ada di UI学院。好的，那我们先呢一起来看一下这个视频，来大概的了解一下武夷学院。Hari ini kita akan melihat video dulu, memperkenalkan sedikit tentang UI 学院 atau UI University ini. UI University is a public-owned full-time undergraduate college that's approved by the Ministry of Education. Its predecessor was Fujian Nanping Teachers College that was founded in 1958 in Fujian Province. Moreover, as early as 820 years ago, Chu Xi created Wuyi Jingshe on there.
so the school has always been the successor of the New Confucian Method. Because of this, our students can feel the accumulation of history and heritage. There are 3,000 acres of campus around the rivers, lakes, and mountains, so that students can be in a good environment to feed in the previous sight, learning more than science and nature. Located in Wuyishan National Tourist Vacation that has the title of the World Natural Heritage Destination, the World Cultural Heritage. Wuyi University has completed 3,000 acres and construction. 250,000 square meters of school buildings were built, 53 million yuan of teaching instruments and equipment, and 940,000 books collection, and over 12,000 journals color has added. The school is also have sound architecture of the IBM storage system, capacity of 30 terabyte, has established the journals, newspapers, full text database, master and doctor paper database, knowledge video database. The inner struggle impulse, the desire of emergence, the accumulation about potential energy, and the strong power will make Wuyi University into a more successful future. Wuyi University has always been to develop a solid professional foundation, a prominent cultural quality education, strong practical ability, and practical application personnel as goals, access the situation, go with the tide. The school has more than 30,000 full-time students, ST and applied biological, New Confucianism, tourism, environmental engineering, and art design, and other subjects for advantage. Humanity, management, engineering, agriculture are considered as the key point. It is notable that Humanities Education Teachers College of Chinese Language and Literature of Professional has a long history of running. Foreign students can learn Chinese history and culture from there. The school always teaches students according to their abilities. Nanping Teachers College, the predecessor of Wuyi University, was founded in 1958. Like Wuyi University has a long history of foreign exchange. The school has established sound cooperative relationship with about 20 universities in about 20 countries in the exchanges of teaching staff, scientific research, and international students. It has successfully hosted many academic conferences, both nationally and internationally in recent years, such as University Trier, Ruanzhi University, Harikov State University, People's University of China, Xiamen University, and so on. As China continues to implement the policies of reform and opening to the development, Wuyi University will continue to insist on exchanges with each relevant enterprises at home and abroad, and in accordance with the development and needs of the school to continue to expand the breadth and depth of the exchange. The school attaches great importance to creating an atmosphere of campus culture. There are 28 groups in Wuyi University, including literature, culture, sports, and public welfare. Literature category including Computer Society, Speech and Eloquence Association, Japanese Association, the Poetry Couplet Association, Tea Culture Research Association, Wuyi Culture Research Association, English Association, and Modeling Association. Entertainment category includes Qingfeng Club, Calligraphy Association, Tongfang Drama Club, the Dance Association, Media Club, Social Etiquette Association, Lunwu Club, Gate Association, and Cartoons Association. Sports category includes Sport Clubs and Judo Association. Public welfare category includes Xinqing Psychological Association,
Duty Family Education Association, Business Association, Youth Environmental Protection Association, Kung Fu Association, Electronics Association, Bicycle Association, and Sign Language Clubs. Students can exercise themselves fully from various communities. Wuyi University attaches great importance to the quality of life of students. In order to let students have ample and clean dormitories, the school's student dormitory has 300,000 square meters. The dormitory is divided into 1, 2, 3. Each dormitory has comfortable beds, desks, toilet, bathroom, and they are all equipped with a water heater, electric fan. There are corresponding dining room, supermarkets, bookstores, and market in each living area. As a student, it's especially important to have independent learning ability, and the school library is an important choice for students. So a new library, Yifu Library, was completed by the end of 2011. And besides Yifu Library, in recent years, the construction of the Art Building Teaching Centers, Student Activity Center, Cultural Heritage Research Center, Key Science Center, and Engineering Teaching Center are being built. Located in Fujian Province, Wuishan is the double inheritance place about world natural and cultural scenic. It is the National Great Scenic Area and the World Heritage. As Wuyi University students, it's very fortunate that we can enjoy the beautiful city after studying. The important tourist attractions are Wuyi Palace, Nine Bend Stream, Tianyou Peak, Waterfall Cave, Fairy Maiden Peak, and Dahongpao. Among the scenic spots, the Nine Bend Stream is the most unique place. Wuyishan's rock tea is also very famous. Obviously, it's a good choice to taste rock tea after a hard study. It's a long way for us to go before we reach the goal, but we still try our best to explore. Wuyi University boasts a spacious campus area with beautiful surroundings, a wide range of disciplines and abundant qualified teachers, and complete faculty. Under the concern of the superior leaders, Wuyi University is on the way to flourish. The staff and the entire Wuyi University community will brave any challenge with our novelty, enthusiasm, and confidence.好的，那刚才呢，我们一起观看了视频，已经对武夷学院有一个大概的了解了。Jadi dari video yang tadi kita sudah lihat, kita juga bisa melihat bagaimana Wuyi University ini. 好的，那接下来呢，我们再一起来具体的聊一聊我们关于招收留学生的一些事情。Jadi kita akan melihat dan membicarakan tentang kehidupan留学生yang ada di kehidupan para murid asing yang ada di Wuyi University ini. 那我们这次聊呢，一共是有5个话题。Yang akan kita bicarakan di sini dibagi menjadi 5 bagian. 好的，那我们首先来看一看学校的简介。Ya, mari kita melihat profil dari sekolah Wuyi University ini. 那我们学校呢是坐落在武夷山，那武夷山呢是一个旅游的城市，它是双适宜的城市。那这个呢在视频当中大家也听到了。Sekolah Wuyi University ini berada di Wuyisan,
Seperti yang sudah dilihat dari video tadi, Uisan itu merupakan kota turis di mana di sini juga punya kebudayaan yang sangat kental terasa. 那武艺学院呢，我们是成立于1958年，那它的前身呢是一个师范型的学校。 Ya, jadi UI University ini ditemukan tahun 1958 sebagai pertamanya adalah sebagai sekolah bagi guru. 那我们要追溯到更久的历史呢，那是在这个800年前啊，是朱熹老爷爷创办的武夷精舍，那就是我们武夷学院的前身。 Jadi kalau kita melihat dari histori atau sejarah yang lebih panjang, UI University ini pertama kali ditemukan oleh Zhushi atau 800 tahun yang lalu, dan dia juga dikenal sebagai filosofi dari Song Dynasty. 那这里我提到一个人朱熹呢，他是谁呢？他是我们中国历史上在宋代非常非常有名的一位哲学家。 Ya, jadi Zhushi ini merupakan filosofer yang sangat terkenal dari Song Dynasty zaman dahulu. 那我们武夷学院呢，现在是有15000余名的这个全日制的学生，还有超过1000名的教师。 Lalu UI University ini kami memiliki lebih dari 15.000 murid dan juga lebih dari 1.000 pengajar. 那大家看这里的这张图片，这张图片呢就是我们武夷山市的一个美景。 Lalu kita bisa lihat dari video, dari gambar yang ada di atas, ini merupakan salah satu tempat wisata yang bisa kita kunjungi di UI University ini, di Uisan ini. 那下面呢，这个也是，然后是我们武夷学院的这个逸夫图书馆。那大家可以看到，我们的这张图片上呢，也是有不少的来自印尼的同学。 Jadi di gambar yang bawah ini kita bisa lihat bahwa ini berada di perpustakaan kita, dan kita bisa lihat ada beberapa murid Indonesia juga yang ada di gambar. 好的，那我们接下来呢，给大家大概的展示一下学校的一个整体的环境。那这一张呢，就是我们看到的图书馆的一个图片。那中间的这一张呢，是我们的教学楼，瑞章的教学楼。那这边这张图片呢，是我们的体育场。 Ya, mari kita lihat sedikit tentang sekolah ini. Di gambar yang bagian kiri, kita bisa lihat bahwa ini merupakan gambar dari perpustakaan kita. Lalu di tengah ini merupakan gedung sekolah kita sebut sebagai Ruijanglo atau gedung Ruijang, dan yang ada di samping sebelah kanan ini merupakan stadion tempat olahraga kita. 那这左边的这个呢，是我们专门为学生建造的一个活动中心。那所有的社团啊、活动啊，都可以在这个里面进行。那中间这张呢，我们看到是在这个湖中央的一个建筑。那这个呢，是我们专门为学生建造的职业技能的培训中心。那最右边的这张呢，是我们为学生建造的专门用来体育训练的一个体育训练场馆。 Lalu di bagian kiri ini kita bisa lihat ini merupakan student center kita atau tempat kita di mana melakukan kegiatan-kegiatan bersama, seperti ada kita juga bisa melakukan banyak hal di situ, dan ekstrakurikuler juga bisa dilakukan di sini. Begitu juga dengan gedung yang ada di tengah ini merupakan gedung keterampilan yang kita punya, di mana ini letaknya tuh berada di river, di sungai, di tengah sungai, dan di sini biasanya kita akan banyak melakukan atau membuat keterampilan di gedung ini. Lalu ada di bagian kanan ini merupakan tempat olahraga kita atau gedung olahraga kita. 那
这张图片上呢，最左边呢是我们留学生的上课用的教室。那中间的这个呢，是我们之前为留学生建的留学生的宿舍楼。那最右边的呢，这个是我们现在的留学生住的宿舍啊，宿舍的一个角落。Di bagian di gambar yang kiri ini kita bisa lihat ini merupakan gedung belajarnya kita, di mana gedung belajar untuk para murid asing. Lalu di bagian tengah ini merupakan dorm atau dormitory kita yang dulu. Lalu di bagian yang kanan ini merupakan dormitory kita yang saat ini. 那然后展示完住的地方呢，我们再一起来看一下吃的。那最左边呢，这个是我们其中的一个食堂一个食堂的一个全景。那这个中间的呢，这是食堂的饭菜。那最右边的这个呢，是我们留学生的专用的厨房。Jadi di gambar yang kiri ini merupakan salah satu dari gambar dari salah satu kantin yang ada di sekolah ini, dan yang di bagian tengah ini merupakan gambar makan salah satu makanan yang ada, salah satu bagian dari makanan yang ada di sini. Lalu di bagian yang kanan ini merupakan dapur khusus bagi para murid asing yang ada di sini. 好的，那我们接下来看第二部分。第二部分呢，想详细的跟大家说一说我们学校的有关留学生的奖学金的项目。Bagian kedua ini merupakan bagian dari beasiswa, di mana beasiswa ini akan diberikan kepada murid-murid asing yang ada di sekolah ini. 那我们学校呢，为留学生提供的奖学金呢，一共是有4种。Jadi di sekolah ini di UI University kami memiliki 4 program beasiswa untuk para murid asing. 那第一种呢，就是我们大家知道的中国政府奖学金。Beasiswa pertama adalah beasiswa dari pemerintah China. 对，那第二个呢，是我们福建省政府的这个外国留学生的奖学金。Nah, yang beasiswa kedua merupakan beasiswa dari beasiswa pemerintah Fujian kami atau provinsi Fujian ini. 那第三个呢，是我们武夷学院的校长奖学金。Yang ketiga itu merupakan beasiswa dari UI University. 那最后一个呢，是我们这个已经毕业的一位越南籍的留学生为我们捐赠的这个 TNT 的汉语水平的奖学金。Yang keempat ini merupakan beasiswa TNT, di mana beasiswa ini biasanya diberikan kepada orang-orang yang sudah pernah lulus sekolah. 好，那接下来呢，我们一起来，然后看一下这4类奖学金。那首先我们看这个第一个政府奖学金。那目前呢，我们主要是这个丝绸之路的中国政府奖学金。Yang beasiswa pertama merupakan beasiswa dari pemerintah China, di mana juga disebut sebagai beasiswa Jalan Sutra, di mana beasiswa ini biasanya beasiswa yang paling umum diberikan kepada pemerintah China. 那我身边的这个丽敏呢，她就是然后这个奖学金的这个获得者。对。Saya itu merupakan salah satu murid yang mendapat beasiswa dari pemerintah China ini. 那这个关于政府奖学金的这个政策还有它的招生的一些标准那后续大家可以来扫这个2维码加入我们的群，然后来向我这个咨询具体的这个事情。Untuk bagi kalian yang ingin mengerti lebih lagi tentang beasiswa ini, beasiswa pemerintah China ini, bisa scan QR code yang ada di sini dan bisa bertanya kepada Laosu kalau ada pertanyaan. 那第二个这个福建省政府的这个奖学金呢，它的这个额度还有它的申请标准呢，我们说跟这个第一个奖学金呢是有所不同的。那具体的要求呢，也是我希望大家可以通过扫2维码，然后来详细的咨询。
Dan yang kedua ini adalah beasiswa Provinsi Fujian, di mana beasiswa Provinsi Fujian ini agak berbeda dari beasiswa Silk Road ini atau beasiswa dari pemerintah China, karena ada beberapa peraturan yang berbeda. Sehingga kalau kalian ingin lebih tahu lebih lanjut tentang beasiswa ini, bisa scan QR code yang ada di tengah untuk bertanya tentang beasiswa ini. 那我们说的这个第一个和第二个的奖学金项目呢，都是只针对本科生。Beasiswa yang pertama dan kedua ini dikhususkan bagi orang-orang yang ingin belajar S1. 那接下来的我们的第三个奖学金的这个项目就是我们校长奖学金。那这个呢奖学金呢，它是不仅针对本科生，语言生也是可以申请的。Di bagian beasiswa yang ketiga ini ada beasiswa dari sekolah atau President Scholarship Program, di mana dalam program ini bukan hanya dikhususkan untuk orang-orang yang ingin belajar S1, namun juga orang-orang yang ingin belajar bahasa. 那我刚才讲到的这个第一、第二和第三个这个奖学金呢，都是提供给谁呢？提供给想来我们学校学习的这个留学生。那这个跟第四个是有所区别的。那第四个奖学金呢，是必须是已经在我们这里学习的留学生才有可能获得第四个奖学金。Jadi yang beasiswa pertama, kedua dan ketiga ini kami bisa berikan untuk orang-orang yang sudah yang ingin belajar bahasa Mandarin di sekolah kami. Namun untuk di bagian beasiswa yang keempat ini sangat berbeda dari beasiswa yang pertama, kedua dan ketiga, di mana beasiswa yang TNT ini merupakan beasiswa yang hanya bisa diberikan kepada murid-murid yang sudah pernah lulus dari UI University ini. 那这个由于时间的关系呢，我们奖学金的项目一些具体的要求啊，一些申请的标准啊，我们在这里就先不说了。大家有任何疑问可以扫描二维码来咨询。Karena waktunya terbatas, jadi jika kalian ingin menanyakan lebih lanjut tentang detail dan bagaimana cara mendaftar beasiswa di sekolah kami, kalian bisa scan QR code yang ada di tengah untuk bertanya lebih lanjut. 那我们接下来呢，重点介绍一下我们明年，也就是2020年招生的这个专业有哪些。Yang bagian ketiga ini kami akan berbicara tentang jurusan terbaru yang kami miliki untuk para murid luar asing. 那明年我们招生的专业呢，大家请看这个 PPT 上面的内容。那我们看到了我们是招生汉语言文学专业，但是这个专业呢，不是我们以往意义上的汉语言文学专业了。Seperti yang bisa kita lihat di yang pertama ini ada Hanyuan Wenshu atau Chinese Language and Literature, di mana di sini kita belajarnya juga Mandarin, namun sekarang bukan menjadi jurusan yang utama dari kita. 对，我们明年招收的汉语言文学专业呢，它是分了6个方向的，然后它的专业方向，那第一个是旅游这个方向，那第二个是酒店类的方向，第三个是物流方向，那第四个是教师，第5个是翻译类的，那最后一个是商贸类的。 Jadi Hanyuan Wenshu ini ada dibagi menjadi 6 jurusan, di mana yang pertama ini adalah Tourism Management, adalah manajemen pariwisata, yang kedua ini ada perhotelan, yang ketiga ada Physical Distribution, yang keempat ini ada Chinese Teacher, yang kelima ada Translation dan Economic Trade. 那我们设置这个专业的这个目的呢，就是希望让大家在学好汉语的基础上，然后再对这个各个专业方向，这个专业方向所要求的这个知识啊、技能啊，做一个专门的训练。那最后呢，是拿到的学位呢，
还是我们汉语言文学专业的学位。Jadi kami berharap juga dalam jurusan ini kalian juga mampu dengan baik belajar bahasa Mandarin dan juga mampu belajar sesuai dengan jurusan yang sudah dipilih kalian masing-masing. 那我们然后这个专业呢，它是有一个很明显的这个特色，那就是我们这张图上面。那然后我们说这个第一个最显著的特色就是我们这个专业呢，它是瞄准这个就业的。那大家学了这个专业以后，在国外啊，尤其是在中资企业里，可以很好的得到这个就业的机会。Oh, jadi di bagian yang awal tadi kan kita di tahun 2020 ini 2021 tahun depan akan akan membuka jurusan Hanyuan Munche. Namun untuk bagian surat kelulusan kami kita juga akan tulis Hanyuan Munche. Lalu di bagian yang kedua ini dengan kami berharap dengan adanya bahasa Mandarin ini mampu membuat atau mendidik murid-murid untuk memiliki keterampilan yang lebih baik sehingga mampu bekerja dengan memiliki keterampilan kerja yang baik. 对，那还有呢，它第二个特色呢，就是我们说不仅仅是学汉语，它重要的是，然后你想就业的这个方向，我们会做更多的这个知识和技能方面的培训，也就是我们说的这个汉语加职业的这个特点。Gitu juga dengan belajar bahasa Mandarin ini juga memiliki kelebihan di mana lewat bahasa Mandarin ini kita juga berharap bisa mendidik murid-murid yang memiliki keterampilan yang lebih baik. 那还有一个这个特点呢，就是我们说的这个汉语加地域文化。那我们武夷山呢是这个茶的故乡啊，然后还是这个诸子理学的这个故乡。那这个具有非常明显的这个中华传统文化、这个地域文化的这个特色。那我们呢也会每年组织学生参加各种各样的这个文化体验活动啊。那这个呢也是我们这个专业的一个特色。Di jurusan ini kelebihan lainnya itu adalah karena Uisan merupakan kota kebudayaan, di mana di sini juga merupakan kebudayaan yang paling terkenal adalah teh dan kebudayaan Cusi. Jadi kami juga lewat jurusan ini kami juga mampu mengajarkan anak-anak untuk lebih mengenal budaya-budaya yang ada di sini dan mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan kebudayaan. 好的，那接下来呢，我们来说一说我们这个招生的一些这个事宜。Bagian keempat ini kami akan berbicara tentang admission guide dari sekolah ini. 那首先我要明确我们这个哪些人呢是可以申请我们武夷学院的？那这个要求就放在上面很简单的3点，只要你不是这个中国公民身体健康，还有然后你要有这个高中毕业，还有你的年龄是要在16周岁以上的这个人都可以申请我们学校。Berikutnya ada ketentuan-ketentuan, ya ketentuannya ini simple dan kita bisa lihat di layar ada 3. Yang pertama yaitu applicants harus bukan merupakan orang China atau orang yang berwarga negara China dan memiliki paspor dan kesehatan yang baik. Lalu yang kedua itu adalah lulusan SMA. Yang ketiga merupakan umur lebih dari 16 tahun dan kurang dari 25 tahun. 那我们学校然后招生呢，我们语言生和本科生两个类别。那主要呢，我们可能更倾向招本科生。Jadi di sini
ada dua macam, yaitu yang pertama belajar S1 dan hanya belajar bahasa Mandarin. 那这里呢，需要特别强调的，就我们刚才提到的汉语言文学专业呢，那对这个进入专业的要求呢是这个 HSK 4级要大于等于180分，然后通过我们的面试就可以进入专业学习。Untuk bagi kalian yang ingin mendaftar S1, harus mengikuti persyaratan yang paling penting, yaitu harus lulus HSK 4 dengan nilai lebih dari 180 poin dan mengikuti interview yang ada, dan saat lewat dua program ini kalian bisa mendaftar di sekolah kami. 那我们整个的这个流程呢，然后也是首先呢，大家要在我也知道去。Untuk registrasi, proses registrasi yang pertama bisa melalui online application. 那接下来呢，我们会对材料进行一个审核。Lalu bisa melihat material atau file-file yang kalian berikan. 对，那材料审核完呢，如果通过我们，并且通过我们的面试，那我们就会发这个录取通知书给大家。Lalu di bagian kedua ini nanti akan ada interview. Lalu kalau sudah berhasil melalui interview, nanti akan diberikan admission notice ini. 那大家拿到我们的录取通知书以后呢，就可以去大使馆去办理这个 visa 了。Kalau sudah diberikan admission notice, bisa mendaftar ke bagian embassy, kedutaan besar untuk mendaftar visa. 那最后一步就是要带着你们所有的东西，来到武夷山，来到我们武夷学院来报到了。Lalu bisa datang, tinggal mempersiapkan barang-barang untuk datang ke sekolah ini. 那在这儿呢，我要特别强调的，那我们所有的这个钱啊，比如说你是自费的，那你要交费，那这个钱呢，我们都没有在来之前收的，都是要你来了以后我们才进行费用的收取的。Lalu kami akan menekankan satu hal di mana untuk masalah uang bayaran sekolah, sekolah tidak akan diminta sebelum kalian berangkat ke sekolah ini. Jadi setelah sampai di sekolah ini baru akan dimintai uang bayaran sekolah ini. 那我们每年的这个申请时间呢是这个3月1号到6月15号。Untuk tanggal pendaftaran biasanya itu akan dimulai dari tanggal 1 Maret sampai 15 Juni. 但是呢，然后大家如果有问题，那就可以扫描刚才的那个2维码然后可以随时向老师提问。那我说的这个申请时间呢，是我们接收你们材料的这个时间。Lalu kalau kalian memiliki beberapa pertanyaan lebih lanjut, bisa lewat QR code yang tadi kami miliki untuk bertanya lebih lanjut. Dan biasanya dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 15 Juni ini akan diproses perfilannya. 那前面的呢是这个申请的时间，那我们到6月15号截止了以后，那大家我们就这个9月1号就开学了。我们通常呢这个秋季的这个学期是9月1号到1月15号左右。Lalu setelah berhasil pendaftarannya untuk masuk ke UI University ini, biasanya semester itu akan dimulai tanggal 1 September sampai kira-kira tanggal 15 Januari. 那然后提到这个费用的问题因为不是所有的人都可以拿到我们提的那4类奖学金那所以就会涉及到费用的问题。那首先呢，那第一个费用就是这个注册的这个费用。那这个注册费用呢，我们说就是来武夷山的时候只交1次就可以了。Untuk pembayaran, karena tidak semua orang bisa dapat 4 beasiswa yang tadi sudah kami jelaskan.
maka kami akan membicarakan tentang pembayaran lebih lanjut. Pembayaran yang pertama ini harus membayar membayar 400 renminbi atau 400 yuan untuk daftar ke sekolah ini, dan itu pun dimintai hanya sekali. 那我们语言生的这个收费呢，我们说是每年是14000块人民币。Untuk program sekolah yang belajar bahasa, uang tahunannya adalah 14.000 renminbi. 那我们本科生的这个项目呢，又分这个文科的，还有这个理工农科的和艺术科的，然后各是不同的这个收费标准。Untuk program S1 dibagi menjadi 3 sesuai dengan jurusan masing-masing. Untuk jurusan liberal art itu akan uang tahunannya adalah 14.000 renminbi per tahun. Untuk science, engineering, dan agriculture itu ada sekitar 15 renminbi, dan untuk arts itu ada 18 renminbi. 那还有最后就是我们的这个住宿费，那我们住宿费呢是按年来交的，一年是1300块。 Untuk akomodasi fee atau uang dormitory biasanya berkisar 1.300 renminbi tiap tahunnya. 接下来呢，想跟大家分享一些我们学生的一些活动啊。那这个最左边的呢，这个是我们国际文化节时候那个大家拍的图片。那这个中间这个呢，也是我们的这边的一个比较有特色的，我们叫朱子敬师礼活动。那这个最右边呢，这个呢也是我们参加福建省大学生才艺展演的时候的照片。Selanjutnya kami akan membagikan sedikit tentang aktivitas-aktivitas yang ada. Yang pertama ini di bagian kiri, di gambar bagian kiri ada Wenhuajie atau Hari Kebudayaan, di mana Hari Kebudayaan ini biasanya dari banyak negara yang ada kami akan saling membagikan tentang kebudayaan satu sama lain. Lalu yang di bagian yang tengah ini merupakan aktivitas yang lumayan penting ada di sini, yaitu aktivitas penghormatan bagi guru-guru. Yang ketiga merupakan lomba yang biasanya kita ikuti 2 tahun sekali, yaitu talent show yang ada di Fujian Province ini. 那这个最左边的这个呢，也是我们比较有特色的。然后呢，留学生在体验这个制作茶的这个活动。那中间的这个呢，也是我们这边特有的一个我们在学习这个扎染的技术。那最右边的这个呢，是我们留学生100个留学生参加我们学校的太极比赛我记得当时我们是获得了很好的成绩得到了特等奖Lalu ada di bagian kiri nih, karena UISA ini merupakan kota teh, jadi di sini kami juga akan diajari dan dilatih bagaimana untuk mengerti tentang kebudayaan teh China lebih lanjut. Yaitu waktu ini kita membuat teh, experience untuk membuat teh. Lalu yang kedua ini bagaimana cara tie-dyeing baju atau kaos. Lalu yang ketiga ini merupakan lomba tahunan, yaitu lomba Taiji Chuan. Waktu itu ada sekitar 100 murid dan tahun lalu kami mendapat nilai yang bagus dalam competition ini. 那最后呢，然后希望大家记住我们的联系方式，可以积极的联系我们。Lalu yang kelima ini, semoga kalian jika ingin menanyakan tentang sesuatu lebih lanjut, ingat dengan QR code yang tadi kita sudah berikan. Jadi segala pertanyaan itu bisa ditanyakan lewat situ. 那这边呢就是这个我个人的联系方式。那这个上面我的名字Lucia 刘可以叫我刘老师，也可以叫我 Lucia 那这个呢是我办公室的电话中英文都可以。那这个呢是我们学院的邮箱那右边呢，下面是我个人的微信，那上面呢是我们这个咨询的一个群。如果说上面这个可能
它会过期，那没关系，你直接加我下面的这个，我会通过啊。Lalu Laus bernama Lucia Liu, bisa dipanggil Liu Laus atau Lucia. Lalu di bawah ini ada nomor telepon dari Liu Laus. Bisa ditanya, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan dalam bahasa Mandarin maupun bahasa Inggris. Lalu juga ada email dari UI University ini. Lalu ada dua QR code. Yang pertama, yang atas ini QR code yang tadi diberikan kemungkinan besar akan expired. Jadi jika sudah expired bisa langsung ditanyakan ke Weixin atau WeChat dari Liu Laos sendiri. 那然后这就是我们今天宣讲的内容非常欢迎大家来到武艺学院期待我们的见面。Jadi hari ini merupakan presentasi yang kita berikan. Lalu kami juga menunggu kalian dan welcome kalian untuk datang ke sekolah kami. 好的，那然后非常感谢大家跟我们一起，然后这么长时间来跟着我们一起来了解我们武艺学院。那接下来呢然后我想请我身边的丽敏来聊一聊她在武艺学院的这个学习和生活的一个感受。Ya, jadi terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan buat kalian kepada kami dan mendengar presentasi dari kami. Dan sebentar saya akan memberikan sedikit experience saya yang sudah bersekolah di sekolah ini selama 2 tahun lebih. Jadi, halo semua, nama saya Ralia. Saya murid jurusan Hanyuan Wenshu atau Chinese Language and Literature. Dan di sini saya sudah belajar sekitar 2 tahun. Dan experience saya selama sekolah di sini tuh menyenangkan. Jadi tidak hanya sekolah, namun di sini kita juga bisa belajar tentang keterampilan-keterampilan yang baru. Di sekolah sini kita juga bisa saling berbagi tentang suatu culture yang baru atau kebudayaan yang baru lewat teman-teman, karena banyak sekali teman-teman yang akan datang ke sini dengan kebudayaan dan background mereka masing-masing, sehingga kami bisa belajar sesuatu tentang suatu culture yang lebih kaya lagi. Dan ada satu hal yang sangat menarik di sini, karena seperti yang tadi kita sudah bilang, di Uisan ini merupakan kota teh atau kota yang sangat terkenal dengan tehnya. Saat di Indonesia saya tuh sangat tidak suka minum teh, tapi saat datang ke Uisan ini atau kota ini atau UI Xueyan, UI University, saya mulai sedikit demi sedikit mulai paham tentang kebudayaan teh itu. Awalnya untuk minum saja tuh saya, ini apa ya? Namun lama-lama belajar dan mengerti kok kebudayaan teh itu bukan hanya sekedar minuman. Saya menjadi orang yang sudah terbiasa dengan teh itu sendiri saat ini. Lalu untuk masalah sekolah dan kelasnya, saya sangat suka ya, karena di sini punya environment yang sangat baik, di mana sangat banyak pohon dan udaranya tuh masih sangat bersih. Jadi kalau mau belajar bisa lebih fokus dan lebih baik lagi. Begitu juga dengan kelas-kelas yang ada di sini. Di sini kita juga nggak melulu hanya bisa belajar di dormitory, tapi juga bisa belajar di library kita, perpustakaan, maupun ada sesi atau ruang sendiri buat kita, gedung belajar pribadi kita sendiri. Jadi di sini juga untuk suasana belajarnya masih sangat terasa. 很好，那然后刚才呢是我们丽敏呢，她还是我们学校的在读的这个然后学生。那接下来呢，我想把这个话语权呢交给我们武艺学院的毕业生当然也是来自我们印尼的毕业生素丽，让她来跟大家说一说她在武艺学院学习的这个感受。素丽 ，OK， Halo， 有听到吗？可以听到。 Oh, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Suli.
Saya lulusan UI Shoyan tahun 2021, angkatan pertama, jurusan pariwisata, dan belajar di UISan kurang lebih 3 tahun, sisanya sih online. Nah, sejauh ini ya karena pandemi ya, jadinya harus online, terus lulusnya online. Tapi segalanya dibantu sama Lause. Lausenya baik-baik, semuanya ramah, terus fasilitasnya banyak kalau di kampus itu. Kalau misalnya kemana-mana juga enak, gitu, tinggal jalan aja enak. Terus apalagi ya, banyak kantin juga, banyak pilihan makanan tersedia, banyak fasilitas dari gym, perpustakaan yang seperti tadi Limin udah sebutkan kan. Terus sebelum itu juga ada teh yang sangat terkenal di UISan itu. Saya awalnya juga gak gitu suka ya minum teh pahit, tapi ternyata teh itu banyak maknanya. Terus dari segi udara juga bersih sekali. Pokoknya UI Shoyan tuh tempat belajar yang asik dan menyenangkan. Apalagi juga banyak eventnya, banyak lomba-lombanya. Ya, jadi kita sambil belajar, sambil bermain, juga sambil belajar budaya masing-masing. Apalagi juga banyak kan teman-teman dari berbagai negara kan. Jadi kita saling mengenal, oh budaya ini, negara ini, negara ini. Jadi kita tuh sama-sama tuh meskipun banyak beda negara, tapi kita tuh tetap satu kesatuan gitu di UI Shoyan. Jadi belajar di UI Shoyan itu sangat menyenangkan. 好，那非常感谢素丽的分享，谢谢。很久没见你了，好久不见。非常好久不见了，希望有机会还可以回来，还可以回来。哦，肯定的，肯定的。好的，那我们的武艺学院的宣讲呢，我们就这么多。那大家有问题的话，我在这里可以回答。Ya, itu presentasi yang kita berikan. Kalau kalian semua masih ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada Liu 老师。好的，刘老师，非常感谢您的分享。然后呢，我们这边已经看到了我们这边直播间的评论区，已经有学生问了，就是如果我想体验一下，就是在武医学院的那个生活，有没有可以先你们有没有那个冬令营或者夏令营这样的，可以让我们先体验一下？有，我们每年都有这个冬令营、夏令营。那个之前我们合作的印尼的几所学校，他们也都有来过的。然后可能就是现在因为疫情的这个原因然后没有办法这种就是在当下进来，但是我们这个每年都有冬令营和夏令营的活动。那怎么报名呢？老师能不能给我们分享一下，顺便让我们印尼的同学可以了解一下。那这个报名呢，我们之前的这个冬令营、夏令营更多的是在然后就是跟我们合作的这个在印尼的这个华校然后是他们来组织，我们来接收这个样子。那如果说我们通过这次的这个宣讲，那有很多学生然后愿意的话，那我们学校也是可以来组织的。那就如果大家有这个希望的话，我们可以在群里面再沟通来一起来讨论一下这个事情。Oke, jadi untuk tadi teman-teman yang menanyakan tentang summer camp atau winter camp, biasanya juga diselenggarakan oleh UI Universitas, UI University, dan juga biasanya itu mereka bekerja sama dengan beberapa sekolah dari Indonesia. Jadi teman-teman mungkin bisa kontak ke sekolah yang melakukan kerjasama dengan UI University, atau juga kalau memang sekolah dari teman-teman sekarang berada mempunyai niat untuk melakukan winter camp or summer camp di UI University, mungkin bisa kontak langsung ke gurunya dan mereka mungkin bisa mempersiapkan winter or summer camp buat teman-teman semua. Jadi teman-teman jangan lupa tadi kalau sudah scan QR code-nya atau WeChat-nya, bisa kontak langsung ke guru-gurunya. 好的，那个现在还是也是线上上课是吧，老师？对，目前的话，我们全部的课程都是线上来上的。好的。那我们也非常感谢老师今天的宣讲。那下面的我就
请大家就是再次的打开我们 Quizio.com 这个网站，然后大家可以填写你们的姓名和手机号码，然后我们就请大家回答一下，就是关于刚才5E学院分享的那个内容的几项问题，大家可以回答最快的跟最准确的那个幸运者会得到了我们给你们的小小礼物。Jadi kami undang sekali lagi teman-teman untuk boleh membuka website quizizz.com lalu masukkan kodenya yaitu 577383. Jangan lupa masukkan nomor handphone serta nama saudara dan nomor handphonenya jangan sampai salah karena bagi pemenang yang beruntung akan dikontak oleh kru yang bertugas. 大家请打开 quizizz.com 这个网站，然后输入我们在屏幕上的这个编码就是577383，然后大家不要忘记填写你们的手机号码和你们的姓名，手机号码千万不要填错，因为如果你们获得最高分的，我们的工作人员会联系你们，但是如果你们的手机号码是错的，我们就联系不上你们了。那接下来就是这个回答问题的环节，有5个问题。
好的，请大家稍等一下哦，同学们正在回答问题。Kepada semuanya diharapkan bersabar karena teman-teman kita sedang menjawab kuis. 好的，那么我们在此的感谢武艺学院的代表老师刘老师为大家分享。Terima kasih sekali lagi kepada Liu 老师 dari UI University untuk presentasinya hari ini. OK， 接下来我们先看一下中国银行的广告，请大家观看。工作人员麻烦播放一下。Kita persilakan kepada kru yang bertugas untuk boleh memutarkan video dari Bank of China. Oh, 是可以退出了。主持人，那我们这边是可以退出了吗？可以了，老师。OK， 好的，谢谢，再见，辛苦了。好的，那么接下来我们有请印尼打国大学的代表老师为大家宣讲。Berikutnya kita undang dengan hormat perwakilan dari Universitas Tarumanagara untuk boleh berpresentasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum memulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, selamat siang, dan juga teman-teman yang sudah hadir. Nah, hari ini kebetulan saya juga tidak sendiri, saya juga bersama partner saya, Feren, dan hari ini kita akan mempresentasikan mengenai informasi seputar Universitas Tarumanagara. Namun sebelum memulai presentasi, saya ingin membagikan satu video terlebih dahulu untuk mengajak teman-teman sekalian kita tur virtual kampus Untar. Yay, akhirnya udah mau banget ke China. Cabang Jakarta memberikan solusi untuk Anda yang berencana study in China. Maupun di mainland China, yaitu pengiriman biaya sekolah ke China lebih mudah, mengantar langkah kecil menuju impian besar yang menjadi kenyataan.
terinspirasi dari kisah kerajaan Tarumanagara yang membuat rakyatnya sejahtera. Universitas Tarumanagara berdiri selama hampir 60 tahun sejak tahun 1959. Universitas Tarumanagara selalu menempa para mahasiswanya. 8 fakultas di Universitas Tarumanagara dengan 29 program studi termasuk jenjang S2 dan S3 siap mendukung spirit memenangkan masa depan yang semakin ketat. We build today to win the future. Kini UNTAR didukung lebih dari 1.000 dosen berkualitas yang turut membentuk pembangunan karakter positif dan kuat mahasiswa atau Untarian. Mengambil peluang bekerja sama dalam tim, menempuh resiko untuk pencapaian yang akurat, dengan tetap menghargai orang lain, mengasah sisi praktis keilmuan, dengan pengalaman praktek kekinian yang mengena, menempatkan kreativitas sebagai sumbu utama saat mencipta dan berinovasi. Menghasilkan generasi pemimpin yang berintegritas, profesional, dan berjiwa wirausaha adalah komitmen kami. The future is yours to define. Universitas Tarumanagara. Oke, itu dia kurang lebih informasi seputar Universitas Tarumanagara. Oke, karena dirasa sudah cukup, kali ini saya akan langsung masuk ke presentasi mengenai Universitas Tarumanagara. Oke, baik semuanya. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua, lause semua, dan teman-teman semua. Selamat datang di Universitas Tarumanagara. Jadi Universitas Tarumanagara ini sudah berdiri sejak 1959, yang artinya UNTAR ini juga merupakan salah satu perguruan tinggi swasta tertua di Indonesia dengan peringkat akreditasi A oleh BANPT. Nah, memiliki kurang lebih 14.000 mahasiswa dan dengan jumlah lulusan 84.000, tentu bukan jumlah yang sedikit ya, teman-teman. Kalau kalian tahu juga, banyak juga pengusaha-pengusaha dan artis-artis ternama yang merupakan lulusan dari UNTAR ini. Nah, di sini kita semua bisa lihat di samping ada tulisan Creating Professional and Entrepreneurial Leaders. Nah, kampus kita ini juga dikenal sebagai kampus entrepreneur. Kenapa? Karena banyak dari lulusan-lulusan UNTAR yang menjadi seorang entrepreneur. Jadi, UNTAR ini nggak hanya mencetak lulusan-lulusan untuk menjadi pegawai aja, teman-teman. Tetapi juga lebih dari itu, yaitu mencetak lulusan-lulusan untuk bisa menjadi seorang pencetus pembuat lapangan kerja, seperti itu. Nah, untuk kampus UNTAR sendiri kita memiliki 4 kampus. Yang pertama itu ada kampus 1, itu di Jalan Letjen S. Parman. Itu di kampus 1 ini semua fakultas
terkecuali Fakultas Ekonomi. Untuk Fakultas Ekonomi ada di kampus 2, seberang kampus 1. Ada di Jalan Tanjung Duren. Jadi kampus 2 ini diperuntukkan untuk Fakultas Ekonomi dan juga Sinia College. Kemudian ada kampus 3 di Jalan Cilandak. Nah, kampus 3 ini untuk STIKES, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Dan kampus 4 yang sedang proses berjalan ada di Jalan Kelapa II Raya. Nah, ini juga program studi yang ditawarkan oleh Universitas Tarumanegara. Kita ada program studi S1, program studi S2, program studi S3, program studi STIKES Tarumanegara atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, dan program Tarumanegara Sinia College. Nah, kedua program ini akan dijelaskan terlebih lanjut nanti ya. Nah, kemudian kenapa harus memilih UNTAR? Karena kampus kita ini adalah kampus entrepreneurial dengan akreditasi institusi A atau unggul oleh BAN PT. Kemudian kita juga mendapati peringkat ke-31 perguruan tinggi nasional, dan kita menempati peringkat ke-7 perguruan tinggi swasta. Dan ini tentu teman-teman bukan pencapaian yang mudah ya, seperti itu. Kemudian, sekedar informasi juga teman-teman, perpustakaan kita ini juga memiliki akreditasi A oleh Perpustakaan Nasional, dan kita juga mendapatkan rating 3 dari Kestar. Kita juga punya rektor yang luar biasa, karena rektor perguruan tinggi UNTAR ini mendapatkan peringkat ke-1 sebagai Academic Leader di Awards 2019. Dan tentunya kita memiliki sertifikasi yang cukup memiliki akreditasi yang cukup gitu. Selanjutnya ini adalah program studi yang akan ditawarkan. Saya akan bahas satu-satu, yaitu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini menawarkan 2 program studi pilihan. Yang pertama ada manajemen bisnis, dan yang kedua ini ada akuntansi. Jadi kalau manajemen bisnis ini, nanti di sini kalian akan belajar manajemen keuangan, seputar manajemen pemasaran, manajemen investasi, kewirausahaan, pokoknya lebih ke teori-teori dari manajemen bisnis. Sedangkan kalau akuntansi, di sini kalian akan lebih fokus ke perhitungan, seperti belajar audit, pajak, dan akuntansi manajemen. Tapi teman-teman semua nggak perlu khawatir, khususnya untuk mungkin nih teman-teman yang dari jurusan IPA mau ambil akuntansi, kalian nggak perlu takut, karena di sini kita akan benar-benar belajar dari nol, mulai dari dasarnya dulu, dari kulitnya dulu. Nanti di semester pertama, kalian akan belajar lagi dari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kemudian ada juga Fakultas Hukum. Nah, Fakultas Hukum ini seperti kita tahu ya, namanya hukum, pasti belajar seputar hukum. Nah, buat teman-teman nih yang pengen jadi pengacara, hakim, jaksa, bisa nih ambil Fakultas Hukum UNTAR. Ini udah jelas banget ya, namanya aja udah hukum, tentunya kalian akan belajar hal-hal seputar hukum, seperti hukum dagang, hukum pidana, hukum perdata, seperti itu. Kemudian kita masuk ke Fakultas Teknik. Nah, Fakultas Teknik ini cukup banyak ya teman-teman, jadi aku akan jelaskan satu persatu. Dari yang pertama dulu, ini ada arsitektur. Ini di sini nanti kalian akan belajar dari teori perancangan arsitekturnya dulu, yaitu dari memikirkan konsep, kemudian desain bangunannya mau seperti apa, kemudian interior bangunannya ingin dibentuk seperti apa, kemudian kalian juga akan belajar penguasaan ragam bahan bangunannya. Sedangkan teknik sipil, nanti kalian akan belajar hal-hal yang terkait konstruksi, baik dari tahap perencanaan hingga proses konstruksinya di lapangan. Jadi, konstruksinya sendiri ini nggak hanya mempelajari mengenai bangunan gedung, tapi juga kalian akan belajar mengenai jembatan keairan, jalanan, transportasi, dan juga geoteknik. Nah, bedanya apa sih dengan arsitektur? Arsitektur ini lebih fokus pada konsepnya, idenya, rancangannya. Sedangkan kalau si teknik sipil ini lebih fokus pekerjaan yang ada di lapangan. Jadi arsitektur ini merancang skemanya, sedangkan teknik sipil ini mengimplementasikan rancangan tersebut. Kemudian lanjut
ada teknik mesin. Nah, ini untuk teknik mesin ya, khususnya buat cowok-cowok yang hobi otomotif, kalian bisa nih ambil teknik mesinnya Untar. Nanti di sini kalian akan belajar hal-hal yang terkait dengan mekanikal dan otomasi. Kemudian terdapat juga teknik perencanaan kota dan real estate. Nah, buat kalian di sini yang suka tata kota atau ingin mencoba membangun sebuah kota nih, kalian bisa ambil fakultas ini. Di sini nanti kalian akan belajar perencanaan penggunaan lahan, intensitas bangunan, kemudian hal-hal juga yang terkait properti. Kemudian juga terdapat teknik industri. Nah, teknik industri ini secara garis besar itu gabungan antara manajemen dan sistem industri. Nah, jadi di dalam teknik industri ini nanti kalian akan belajar bagaimana membangun sebuah manufaktur yang ergonomis. Bagaimana sistem sebuah manufaktur itu bisa berjalan, pabrik-pabrik itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga ada teknik elektro. Nah, seperti namanya teknik elektro, di sini nanti kalian akan belajar tentang dunia elektronika, seperti gadget, robotik, apapun yang berbentuk hardware. Nggak hanya itu, nanti di sini kalian juga akan belajar bagaimana membangun sebuah jaringan 5G yang baru. Komponen-komponennya seperti apa, sistemnya seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh partner saya, Feren. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Feren. Berikutnya di Untar ini ada Fakultas Kedokteran ya. Nah, di Fakultas Kedokteran ini, di Untar itu ada Fakultas Kedokteran, kita itu punya rumah sakit ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian yang ingin masuk ke Fakultas Kedokteran, itu di Untar sendiri bisa ada magang gitu ya, seperti magang gitu, bisa praktek di rumah sakit yang ada di Grogol juga. Nah, di Fakultas Kedokteran ini mungkin yang bisa masuk hanya SMA jurusan IPA aja. Jadi yang IPS itu nggak bisa masuk Fakultas Kedokteran Untar. Berikutnya, berikutnya di Untar itu ada Fakultas Psikologi. Nah, di Fakultas Psikologi ini dari SMA itu bisa IPA maupun IPS. Jadi di Fakultas Psikologi Untar itu belajar nggak cuma pelajaran tentang IPS aja, tapi juga pelajaran IPA dipelajari juga. Jadi jangan khawatir, kalian yang IPA itu juga bisa masuk ke Psikologi Untar. Nah, setelah masuk ke Fakultas Psikologi itu sebenarnya bisa jadi apa aja sih? Nah, kan banyak orang berpikiran kalau misalnya setelah lulus dari Fakultas Psikologi kan nggak tahu nih mau kerja apaan tuh Fakultas Psikologi kan. Nah, di sini tuh prospek karir banyak banget. Kalian bisa jadi konsultan bidang psikologi, bahkan konselor, bahkan untuk praktisi SDM kayak misalnya HRD sebuah perusahaan juga bisa gitu. Boleh di next please. Oke, berikutnya di Untar itu ada Fakultas Teknologi Informasi. Nah, di Untar ini Fakultas TI itu ada dua ya. Pertama Teknik Informatika dan yang kedua itu Sistem Informasi. Nah, kalau Teknik Informatika dan Sistem Informasi ini di Untar peminatnya lumayan banyak karena kan di zaman ini itu teknologi sangat dibutuhkan ya. Jadi untuk saat ini dan masa depan karena teknologi sangat dibutuhkan, jadinya banyak siswa yang ingin masuk ke Fakultas IT atau SI ini. Nah, mungkin mereka pada bingung gitu ya, kayak apa bedanya teknik informatika dengan sistem informasi. Nah, di sini itu kalau teknik informatika itu lebih ke arah bagaimana belajar tentang membuat sebuah kode-kode gitu ya. Jadi kalau misalnya sistem informasi itu lebih ke arah bagaimana kode-kode tersebut dijadikan sebuah sistem gitu, bagaimana suatu program berjalan. Boleh di next. Oke, berikutnya di Untar ini ada Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, di Fakultas Seni Rupa dan Desain ini kita ada dua prodi. Yang pertama itu desain interior dan yang kedua ada desain komunikasi visual. Nah, untuk desain interior itu bagi kalian yang ingin atau suka gitu dengan dekor-dekor ruangan, terus untuk menata-menata ruangan, misalnya kamar tidur atau ruang kantor, ruang belajar, itu kalian bisa masuk ke desain interior. Nah, kalau yang kedua itu ada desain komunikasi visual. Nah, desain komunikasi visual ini
belajar tentang apa sih? Nah, belajar tentang advertising design, ada multimedia design, dan juga graphic design. Jadi untuk kalian yang ingin bekerja misalnya untuk perusahaan Gramedia atau perusahaan seperti supermarket yang besar, itu kan biasanya membutuhkan ini ya, flyer-flyer yang untuk menuliskan barang-barang mereka gitu. Nah, itu bisa masuk ke dalam desain komunikasi visual. Jadi kalian mendesain bagaimana sebuah iklan dalam bentuk gambar itu desain gitu, dibuat. Boleh di next. Oke. Untuk Universitas Tarumanegara, Fakultas terakhir itu adalah Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, di Fakultas Ilmu Komunikasi ini fakultas aku dan juga fakultasnya Vivi. Nah, di fakultas ini kalian bisa belajar apa ya sih? Nah, di fakultas ini kalian bisa belajar tentang public relation, belajar tentang periklanan, bahkan jurnalistik bagi kalian yang ingin menjadi presenter atau bekerja di bagian pertelevisian dan radio gitu. Kalian bisa masuk ke Fakultas Ilmu Komunikasi. Boleh di next. Oke, nah ini berikutnya adalah mungkin untuk institusi pendidikan yang di bawah naungan Yayasan Tarumanegara. Itu yang pertama ada SIKES atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Nah, di SIKES ini kita ada 3 prodi. Yang pertama farmasi, yang kedua keperawatan, yang ketiga itu teknologi informasi dan informasi kesehatan. Nah, untuk farmasi ini kalian belajar bagaimana meracik obat-obatan yang dijual di apotik, terus mempelajari seperti ada di makanan ini ada mengandung apa aja sih gizinya, terus juga di sini belajar tentang kandungan-kandungan dari kosmetik gitu. Berikutnya ada keperawatan. Nah, keperawatan ini seperti jadi suster gitu ya, suster di rumah sakit. Nah, di keperawatan ini kalian kalau misalnya mau masuk harus ada syaratnya sih, biasanya untuk tinggi badan ya. Kalau keperawatan itu kalau cewek biasanya 160, kalau cowok tuh 170. Nah, yang berikutnya ini teknologi informasi kesehatan. Nah, di sini biasanya mengurusi tentang administrasi di rumah sakit, jadi data-data pasien gitu. Boleh next. Oke, yang berikutnya ini yang terakhir adalah Tarumanegara Senior College. Jadi kita ini dari Yayasan Tarumanegara punya institusi pendidikan yang lebih ke arah mungkin bahasa Mandarin ya. Jadi di sini itu kita ada 3 prodi. Yang pertama keguruan, yang kedua bisnis, yang ketiga itu pariwisata. Nah, di sini itu untuk keguruan ya biasa kita belajar untuk bagaimana menjadi misalnya kayak guru sekolah, penulis, penerjemah, staf perusahaan asing maupun staf kedutaan ya. Terus juga bisnis itu ya berkaitan dengan bisnis, namun lebih ke arah mungkin bahasa Mandarin gitu, tapi bahasa Mandarin yang dipakai dalam dunia bisnis. Terus yang berikutnya itu ada pariwisata Mandarin seperti tour guide, terus juga agen perjalanan, perhotelan, penerjemah, maupun guru sekolah tuh bisa juga masuk ke pariwisata Mandarin. Nah, di Senior College ini kalian tuh belajar dulu di kampus 2 Untar yang di sebelah Mall Citra Land, CL. Nah, itu belajar untuk pembelajarannya itu dari semester 1 sampai semester 6. Itu untuk keguruan di Untar dulu, nah nanti berikutnya baru di ini ya di China-nya. Nah, untuk bisnis Mandarin dan juga pariwisata Mandarin itu juga sama, tapi dia belajarnya dari semester 1 sampai semester 4 di Untar. Nah, dari semester 5 sampai semester 8-nya baru di China-nya. Boleh di next, Pi. Oke, berikutnya ini fasilitas yang ada di Untar ya. Untuk fasilitas yang ada di Untar, baik kampus 1 maupun kampus 2 tuh ada banyak banget. Ada food court atau kantin, terus juga ada auditorium, ada fitness center, ada sport hall, terus ada lapangan parkir juga. Mungkin kalian yang butuh ketenangan gitu untuk mengerjakan tugas, ada yang namanya Tarumanegara Knowledge Center atau TKC, itu semacam perpustakaan Untar gitu. Nah, terus bahkan ada bioskop, tapi bioskop ini harus kalian harus booking dulu gitu sebelumnya untuk bisa nonton film di bioskop Untar. Nah, terus ada broadcasting studio untuk kalian yang suka dengan radio gitu, bisa di broadcasting studio. Di kita juga ada UKM radio juga kalian bisa kalau misalnya berminat bisa ikut UKM radio gitu. Terus ada juga fotografi, terus ada juga meeting room, ada komputer classroom juga banyak. Boleh di next sih. Oke, ini untuk kalian biasa kan kalau SMA itu yang
namanya ekstrakurikuler ya. Nah, kalau kalian di perkuliahan tuh namanya unit kegiatan mahasiswa, sama seperti ekstrakurikuler juga. Nah, di kita tuh namanya UKM. Nah, UKM ini banyak ya, ada kategorinya ada olahraga, kesenian, kerohanian, pencipta alam, maupun bakat dan minat. Nah, di sini kalian bisa lihat di layar, itu banyak banget, ada voli, basket, terus juga ada paduan suara, ada band, ada citra pesona, ada juga untuk keagamaan, agama Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu juga ada. Nah, terus juga untuk kalian yang hobi hiking gitu ya, untuk pencipta alam itu juga banyak, tiap fakultas itu ada biasanya untuk ekonomi, hukum, dan arsitek teknik gitu. Nah, kalau misalnya untuk kalian yang bukan dari fakultas tersebut bisa masuk ke Masupala ya untuk teknik. Nah, terus juga ada radio, ada fotografi, ada Tarumanagara English Club, dan lain-lain. Well, di next week. Oke. Untuk kalian yang mungkin berminat untuk masuk ke daftar ke UNTAR, nah di UNTAR ini kita ada beasiswa untuk uang pangkal atau SPP sebesar 50-100%, tapi ini hanya berlaku, yang sampai 100% ini hanya berlaku sampai akhir bulan ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian berminat dan ingin mendapatkan beasiswa sebanyak 100%, boleh daftar sekarang-sekarang gitu ya. Mulai di next week. Oke. Di UNTAR ini ada 2 jalur. Yang pertama itu jalur rapot dan juga jalur ijazah. Jadi kita ini udah nggak ada tes, jadi sekarang itu menggunakannya rapot atau menggunakan ijazah. Jadi untuk kalian yang mau daftar tinggal pilih aja mau pakai rapot atau ijazah. Kalau ijazah biasanya untuk yang udah lulus sih. Jadi kalau misalnya kalian masih kelas 12 dan belum lulus, jadi bisa pakai ini dulu, rapot. Boleh di next. Oke. Di sini itu untuk keterangan syarat-syarat masuk ke UNTAR ya. Jadi di sini harus sehat jasmani rohani itu ya, terus nggak menggunakan narkotika, terus juga harus lulus tahun 2022, harus lulus SMA. Nah, di sini itu untuk persyaratan raport, biasanya untuk non kedokteran itu rapotnya hanya nilai matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris untuk kelas 10 dan 11. Jadi semester 1 sampai semester 4. Nah, kalau untuk kedokteran itu biasa ditambah dengan nilai fisika, kimia, dan biologi. Nah, berikutnya ini ada untuk diminta surat keterangan tidak buta warna. Nah, surat keterangan tidak buta warna ini enggak untuk semua fakultas sih, hanya kedokteran, arsitektur, desain interior, dan desain komunikasi visual. Nah, yang mengikuti psikotes online ini hanya kedokteran, karena yang non kedokteran itu kan pendaftarannya gratis, jadi nggak bayar biaya pendaftaran. Sementara untuk kedokteran itu bayar biaya pendaftaran sebesar 700.000, dan itu digunakan untuk psikotes online. Boleh di next week. Nah, berikut ini mungkin untuk daftar biaya ya tiap fakultas. Nah, di sini kita ada SPP atau uang pangkal. Nah, SPP ini akan di diskon ya yang untuk beasiswa saat kalian pertama mendaftar menggunakan nilai rapot. Jadi, kalau misalnya rapot kalian bagus gitu, nanti SPP-nya bisa dipotong. Gitu. Nah, besarnya itu nanti ditentukan oleh sistem. Terus kita untuk biaya semester itu ada BPP dan juga SKS. Nah, untuk BPP ini dibayarkan per semester. Jadi per semester itu ada biaya BPP. Nah, untuk SKS, satu SKS-nya 400.000. Untuk jumlah SKS-nya itu kalau misalnya untuk semester 1 emang wajib ambil 20. Tapi untuk semester berikutnya itu tergantung IPK kalian. Jadi kalau misalnya IPK-nya mencukupi, nah itu bisa ngambil maksimal 24 SKS di semester berikutnya. Di semester 2 dan berikutnya. Jadi kalau misalnya IPK-nya bagus, bisa ambil banyak dan bisa cepat lulus juga, bisa sampai 3,5 tahun udah lulus gitu. Nah, boleh di next, please. Oke, yang ini mungkin untuk program studi ya, apa aja yang ada di UNTAR, status akreditasinya A atau B, dan juga persyaratan masuknya kayak misalnya SMA atau SMK. Nah, di sini itu bisa dilihat semua itu SMA atau SMK bisa masuk, kecuali arsitektur itu harus SMA ya, mau IPS boleh, dan juga kedokteran itu harus SMA IPA. Boleh next, please. Oke. Bagi kalian yang berminat, itu bisa daftar di go.untar.ac.id. Ini untuk semua fakultas kecuali kedokteran, kimia, dan juga psikes. Nah, kalau misalnya kalian daftar di sini, ketika kalian udah selesai mendaftar, itu
langsung ketahuan diterima atau enggak dan besaran beasiswanya itu berapa. Nah, sementara yang untuk admisi.tarumanegara.ac.id itu untuk Fakultas Kedokteran, Sinia College, dan juga Stikes. Boleh di next. Nah, ini pendaftaran tuh dibuka setiap saat. Jadi kalau misalnya kalian ingin mendaftarkan hari Sabtu atau Minggu itu juga bisa, mau daftar jam 12 malam, subuh itu juga bisa. Karena kita kan daftarnya melalui website ya, jadi online. Nah, berikutnya oke. Di sini kalau misalnya kalian ingin tanya-tanya gitu, kalau misalnya informasi yang aku dan Vivi itu kurang, kalian kurang gitu ya, kurang nangkep atau belum jelas dan ingin bertanya, itu bisa menghubungi di admisi Tarumanegara. Boleh datang juga ke kampus 1 di gedung M, lantai 1, bisa juga telepon di nomor itu, ada WA-nya juga, atau ke email juga bisa. Terima kasih udah mendengarkan presentasi dari Universitas Tarumanegara. Mohon maaf jika aku dan Vivian ada salah-salah kata. Kalau ingin bertanya boleh diajukan pertanyaannya di kolom chat atau raise hand juga boleh. Oke, thank you banget dari Untar, cukup lengkap sekali penjelasannya, dari fakultasnya juga lengkap banget. Tadi cuman ada sedikit pertanyaan dari teman-teman kita, karena tadi di awal itu dijelaskan bahwa di Untar ini ada jurusan S1, S2, sampai dengan S3. Lalu tadi fakultasnya juga sudah dijelaskan, tapi itu S1, S2, dan S3 untuk semua fakultas atau cuman beberapa fakultas doang yang tersedia sampai S2 dan S3? Mungkin bisa dijelaskan. Thank you. Oke, baik, aku menjawab ya. Jadi kalau misalnya S1 itu, tadi yang kita jelaskan fakultas itu untuk S1 semua. Jadi ada 7 fakultas, nah 7 fakultas ini untuk S1. Sementara untuk S2 dan S3-nya itu enggak semua fakultas ada. Jadi untuk S2 itu fakultas yang ada itu hanya beberapa. Ada hukum. S2 itu hanya 10 ya, 10 prodi. Jadi mungkin bisa dilihat di brosur kali ya, juga nggak hafal S2. Tapi kalau S2 itu biasanya untuk hukum ada, terus untuk teknik sipil juga ada, terus untuk akuntansi juga ada, ekonomi untuk S2. Bentar, aku buka browser kali, aku juga kurang hafal untuk S2. Oke, mungkin sambil Feren buka brosurnya, aku juga mau kasih sedikit satu video lagi karena waktunya masih tersisa cukup ada ya Pak ya. Oke, Jadi, silakan. saya akan share video mengenai Untar. Selamat datang di Universitas Tarumanegara. Kampus strategis di Jakarta Barat, terakreditasi A, memiliki 8 fakultas dengan 29 program studi. Inilah pintu masuk kampus 1, Jalan Lejen S. Parman. Disambut ramah petugas dengan menerapkan protokol kesehatan. Kampus yang asri menciptakan suasana nyaman untuk berinteraksi sosial. Gedung utama. Rektorat berada di lantai 5. Perpustakaan terakreditasi A memiliki fasilitas buku dan jurnal yang lengkap serta kemudahan mengakses internet. Berada di lantai 6 hingga 9. Cinemarum merupakan fasilitas hiburan. Lembaga Sistem Informasi dan Database berada di lantai 10.
Gedung dengan 21 lantai memiliki auditorium tipe teater di lantai 3 dan grand ballroom di lantai 21. Fakultas Ilmu Komunikasi terletak di lantai 11 dan 12, dilengkapi dengan ruang kelas, ruang dosen, dan laboratorium yang sangat memadai. Gedung M. Berjalan menuju lantai dasar terdapat pusat layanan terpadu, menangani bidang akademik, keuangan, pendaftaran mahasiswa baru, dan poliklinik. Lantai 2 merupakan ruang kegiatan organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa berkumpul dan berdiskusi menjalin kerjasama untuk mempersembahkan prestasi. Fakultas Hukum berada di lantai 3 Gedung M, memiliki fasilitas ruang kuliah, ruang dosen, dan laboratorium yang sangat memadai. Auditorium dan geraha suara berada di lantai 8 puncak Gedung M, berkapasitas 500 kursi, digunakan untuk seminar, konferensi, perayaan keagamaan, dan pertemuan lain. Geraha suara berkapasitas 300 kursi, digunakan untuk pagelaran musik, paduan suara, dan teater. Gedung P, food court berada di lantai dasar, akrab disebut kantina, meraih penghargaan kantin sehat tingkat nasional Kementerian Kesehatan 2018. Fasilitas bisnis, minimarket, kafe, restoran, bank, dan ATM center melengkapi suasana kampus yang dinamis. Lahan parkir yang luas untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 tersedia dari lantai basement hingga 8. Sport hall serta fitness center berada di lantai 8. Diperuntukkan bagi sivitas akademika penggemar olahraga. Gedung L dan Gedung J merupakan lokasi fakultas teknik berdampingan dengan fakultas kedokteran. Laboratorium berstandar internasional serta fasilitas lain sangat memadai untuk kegiatan pembelajaran. Gedung K merupakan lokasi Fakultas Psikologi, Fakultas Seni Rupa dan Desain, memiliki ruang galeri atau pameran karya, serta fasilitas lain sangat menunjang. Gedung R. Gedung R adalah lokasi laboratorium Fakultas Psikologi dan Fakultas Teknologi Informasi, dilengkapi dengan ruang kuliah, ruang konsultasi, laboratorium beserta perangkatnya, sangat menunjang proses pembelajaran. Kampus 2 terletak di seberang Kampus 1, Jalan Tanjung Duren Utara. Gedung megah yang terdiri atas gedung A, B, dan C merupakan lokasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Memiliki fasilitas sarana prasarana yang sangat lengkap. Universitas Tarumanagara mengedepankan nilai integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Untar untuk Indonesia. Untar selalu di hati. Untar selalu di hati. Oke, sekian untuk videonya. Mungkin Feren sudah mendapatkan untuk brosurnya. Bagaimana? Oke, ternyata nggak ada di browser, tapi aku udah nemu. Jadi di Untar itu untuk S2 ada manajemen, ada akuntansi, ada hukum, terus ada psikologi, ada arsitektur, teknik sipil, perencanaan wilayah tata kota, dan juga penotariatan untuk S2. Kalau S3 itu cuma 2, untuk hukum sama teknik sipil aja. Oke. Lalu tadi ada pertanyaan juga tentang masalah tadi ada Tarumanagara Senior College. Ini juga kayak lumayan baru ya di Untar ya untuk program bahasa Mandarinnya ini. Itu kalau nggak itu kan 2 tahun di Jakarta, 2 tahun lagi di Universitas China. Itu sistemnya bagaimana? Kalau ada kampus-kampus kemarin mungkin ada yang bilang ada yang joint degree atau dual degree. Itu sistemnya joint degree atau dual degree atau seperti apa? Oke.
Kalau untuk Sinya College, itu gelarnya itu nanti BA ya. Kalau misalnya kalian itu sampai kuliahnya tuh di luar negeri, jadi menyelesaikan sampai semester 8 gitu. Nah, itu nanti berarti jatuhnya S1 gitu. Jadi S1. gelarnya BA. Karena sampai ke luar negeri kan. Tapi kalau misalnya hanya sampai di Untar aja gitu, nggak sampai untuk luar negerinya, itu hanya mendapatkan sertifikat. Jadi sertifikat seperti belajar bahasa Mandarin gitu. Jadi kalau lulus di luar negeri itu sampai tahun keempat tuh atau semester 8, dapat juga nggak ijazah dari Untarnya? Dapat. Soalnya kan dia nanti semester yang 7 sampai 8-nya itu yang keluar negeri itu yang di China itu kan dia kuliahnya di universitas di sana. Kalau nggak salah ada deh tulisannya di ininya. Tuh. Di bagian terakhir itu kan semester 7 sampai 8 ada yang semester 5 sampai 8 di universitas di sana kan. Nanti dari sana tuh pasti dapat ijazah. Karena kan itu universitas kan, artinya kita berkuliah di sana gitu loh. Cuma kalau misalnya untuk Tarumanagara Sinya College-nya aja, jika cuma belajar di Tarumanagara Sinya College-nya aja, di Untarnya aja, itu kan cuma semester 1 sampai semester 6 atau semester 1 sampai semester 4 kan. Nah, itu hanya dapat sertifikat, jadi kita seperti kursus gitu. Kalau cuma di Untarnya aja, belum ke luar negeri. Oke. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman sekalian, mungkin kita bisa masuk ke kuisnya dulu kali ya. Mungkin tadi teman-teman udah lihat presentasi dari kakak-kakak kita di Untar. Mungkin teman-teman bisa masuk ke kuisnya. Kepada tim yang bertugas mungkin boleh kasih dulu kode kuisnya berapa buat teman-teman kita yang sedang menonton, jadi dia bisa menjawab kuisnya terlebih dahulu. Oke, untuk teman-teman mungkin boleh dibuka dulu website-nya di quizzes.com, lalu masukkan kode kuisnya yaitu di 868068. Lalu jangan lupa di bagian namanya isi nomor HP terlebih dahulu, nomor HP jangan sampai salah karena bagi teman-teman yang berhasil menjawab dengan baik dan yang paling cepat, maka akan memenangkan kuis ini dan akan dikontak oleh tim yang bertugas. Jadi kalau teman-teman sampai isi nomor handphonenya salah, maka hadiahnya dianggap hangus. Lalu untuk namanya, juga nama lengkapnya jangan sampai lupa. Jadi di bagian nama isi nomor handphone dan juga nama lengkap. Seperti itu. Oke, aku juga mau ingetin, tadi partner saya Feren ada bagiin form absensi. Mungkin boleh dibantu Pak Dani untuk disosialisasikan ke siswa-siswanya ya Pak. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman tadi di live streaming YouTube kita sudah bagikan absensi. Mungkin teman-teman yang sedang menonton live streaming ini boleh diklik dulu absensinya dan juga diisi. Jadi sekaligus kita konfirmasi juga ke kakak-kakak kita di Untar ini. Jadi kita ini live streaming via YouTube juga. Jadi nggak cuma di sini, yang di sini cuma panitia doang. Oke. Kalau misalkan teman-teman juga ada pertanyaan lain, boleh ya langsung chat di kolom komentar supaya aku dan Feren biar kita bisa bantu jawab.
Mungkin teman-teman nih mau tanya seputar info beasiswa atau info fakultas, boleh banget ya teman-teman. Atau mungkin ada kontak personnya bagian admission-nya atau bagaimana, biar teman-teman kita sekaligus yang sedang mungkin yang nanti menonton setelah live streaming berakhir masih menonton, mungkin masih bisa kontak kakak-kakak kita yang ada di Untar bagian admission-nya. Boleh. Ini aku dan Feren akan tulis di kolom chat ya untuk nomor kita. Kalian bisa hubungin ke nomor kita, baik nomor aku atau nomor Feren. Terima kasih. Oke, mohon izin dulu nomornya kalau di-share di channel YouTube kita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kok. Oke. Jadi teman-teman nanti tim yang bertugas akan kasih nomornya lalu dibalas di kolom komentar yang ada di YouTube. Dan teman-teman kalau misalnya ingin masuk Untar di fakultas-fakultas Untar itu, teman-teman bisa kontak dulu ke kakak-kakaknya, mungkin boleh tanya dulu tentang bagaimana cara daftarnya, lalu prosedur apa saja yang harus dilewati. Mungkin kalau yang tadi belum dengar atau yang tadi mungkin penjelasannya kurang jelas, teman-teman bisa tanya langsung. Oke, mungkin sebelum tim kru yang bertugas untuk membalas chatnya via YouTube live streaming, mungkin boleh saya bacakan dulu untuk nomor admisi Tarumanagara. Mungkin teman-teman boleh kontak di 0811 7579 727. Sekali lagi saya ulangi, kalau teman-teman ingin masuk ke Untar, mungkin teman-teman bisa kontak dulu bagian admisi Untar di 0811 7579 727. Oke, nampaknya teman-teman kita sudah selesai menjawab. Mungkin dari pihak tim yang bertugas atau panitia mungkin boleh memutarkan video iklan dari Bank of China atau BOC. Dan sebelumnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak kita, Kak Vivian dan Kak Feren dari Untar untuk presentasinya hari ini. Semoga teman-teman yang hari ini mendengar bisa memberikan bantuan bagi teman-teman yang hari ini mendengar webinar ini, dan juga kalau emang sudah tahu jurusan mana yang mau diambil, mungkin bisa langsung apply ke Untar. Thank you. Baik, terima kasih juga. Izin leave ya, Pak. Semoga teman-teman kita bisa ketemu di Untar ya. Oke. Sekali lagi thank you ya Bu Feren. Oke, mungkin untuk tim yang bertugas boleh memutarkan video dari Bank of China. Yay, akhirnya udah berangkat ke China. Pasport udah, tiket udah, HSK udah.
Bang, masa harus bawa banyak uang cash? Kalau mau ambil uang di China, gampang nggak ya? Sekarang, Bank of China ada di Indonesia. Boleh ditanya-tanya nih. Bank of China Hong Kong Limited cabang Jakarta memberikan solusi untuk Anda yang berencana study in China. Dengan membuka tabungan rekening pelajar, Anda bisa menikmati kenyamanan transaksi di Indonesia maupun di mainland China, yaitu pengiriman biaya sekolah ke China lebih mudah, bebas biaya penarikan uang tunai di seluruh ATM bersama, Prima, dan ATM Bank of China di mainland China. Internet banking yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudahan untuk berbelanja di Indonesia dan di mainland China. Satu kartu, dua mata uang, yaitu rupiah dan Chinese yuan, di mana kedua saldo mata uang ini akan saling terhubung dan mendukung transaksi Anda di seluruh dunia, sehingga Anda akan terhindar dari resiko nilai tukar. Jadi, tunggu apa lagi? Segera buka tabungan rekening pelajar di Bank of China Hong Kong Limited cabang Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi cabang terdekat kami di kota Anda. Syarat dan ketentuan berlaku.好的，那么现在我们的系统已经计算好了，就是刚才在5.1学院获得最高分数的同学，在5.1学院的问题中获得最高分数的同学是 Rian 同学，他的电话号码是0812-684-04415。Oke, sekarang sistem kita sudah selesai menghitung dan peserta yang memperoleh nilai tertinggi pada saat menjawab pertanyaan atau kuis dari UI University adalah peserta dengan nama Rian dengan nomor telepon 0812 684 04415. Sekali lagi saya ulangi bahwa peserta yang memperoleh nilai tertinggi pada saat menjawab soal dari UI University adalah peserta dengan nama Rian dengan nomor telepon 0812 684 04415. Kemudian 那么接下来是在回答印尼打国大学的问题中获得最高分数的是安东尼同学，然后这边没有显示他的手机号码，所以如果安东尼同学在，你可以联系可能可以联系一下我们的工作人员。Jadi peserta yang memperoleh nilai tertinggi pada saat menjawab pertanyaan dari Universitas Tarumanagara adalah Saudara Antoni, namun sayangnya tidak dituliskan nomor teleponnya. Jadi kalau kepada Saudara Antoni mungkin kalau saat ini mendengar webinar ini mungkin boleh cantumkan nomor teleponnya di kolom komentar atau menghubungi pihak panitia. Terima kasih. 那么接下来呢，我们有请我们中国银行雅加达分行的代表给我们宣讲。Berikutnya kita undang perwakilan dari Bank of China Jakarta Branch untuk boleh berpresentasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Kepada pihak Bank of China. Kedengeran nggak? Sorry. Oke, kedengeran. Oke. Selamat sore. Sebentar ya, saya setting dulu. Oke.
Selamat sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Walaupun saya tidak bisa melihat partisipan di sini ya, saya rasa banyak banget yang menonton ya acara ini ya pada sore hari ini. Nah, perkenalkan, saya Jesslyn dari Bank of China, Hong Kong Limited Cabang Jakarta. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan kegunaan menggunakan Bank of China sebagai rekening bila Anda nanti ingin bersekolah di China. Dan juga memberikan sedikit informasi dengan promo-promo yang ada di Bank of China pada hari ini. Nah, saya mulai ya. Oke, sebelumnya, sebelum memulai tentang produk-produk kami, kita akan menjelaskan tentang Bank of China itu sendiri. Nah, Bank of China itu, kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah foto-foto dari zaman dulu ya. Jadi ini ternyata Bank of China sudah ada di Indonesia dari tahun 1938. Nah, dulunya itu masih di Batavia ya. Dan kalau kita lihat di foto yang di sebelah kiri itu, masih ada gedungnya di Kota Tua sekarang. Dan bank ini memiliki jaringan luas dan tersebar di 46 negara dan juga 10.687 cabang di China. Selain itu, Bank of China merupakan 10 bank terbesar di dunia secara aset. Lalu pada tahun 1938 ini setelah beroperasi di Jakarta dan hingga pada saat ini, sebentar ya. Oke. Next slide-nya nggak ada ya? Oke, nah saat ini ada 9 cabang ya di Indonesia, 7 cabang di Jakarta, dan 1 cabang di Medan dan Surabaya. Oke, next lagi, ini adalah kegunaan, selanjutnya saya akan bahas tentang kegunaan menggunakan rekening Bank of China cabang Jakarta. Nah ini ya. Ini akan saya jelasin secara gambaran besarnya dulu, nanti saya akan jelasin pelan-pelan di belakangnya. Nah, jadi gini, kegunaannya yang pertama, tidak perlu melakukan transfer dana ke China. Ya, betul sekali karena kita satu kartu, 2 mata uang, yaitu rupiah dan CNY. Jadi tentunya kita bisa menggunakan kartu ini dipakai di China maupun di Indonesia sehingga tidak perlu lagi melakukan transfer dana di China. Lalu juga ada gratis tarik tunai di ATM BOC. Nah, gratis tarik tunai ini seperti apa? Bila kita gunakan kartu ini di China, itu akan gratis tarik tunai di seluruh mesin di ATM Bank of China di China. Nah, juga bebas risiko selisih kurs ya, dengan catatan bila di dalam mata rekening CNY tersebut ada saldo. Kemudian, jaringan yang luas, GPN ready, dan kenyamanan berbelanja. Ya, tentunya dengan kartu Bank of China bisa dipakai dimanapun dan bisa juga digesek, digunakan untuk berbelanja. Lalu, Global Service satu tampilan untuk memantau seluruh rekening Bank of China. Nah, ini bisa dipakai menggunakan internet banking juga bisa, sehingga lebih cepat dan bisa transaksi ready kapan saja. Dan transfer dengan mudah dan cepat. Oke, ini adalah summary-nya dan aku akan jelasin satu-satu ya dari kegunaan ini di next slide-nya. Oke, yang pertama, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah kartu UnionPay Dual Currency Debit Card-nya Bank of China Hong Kong Limited cabang Jakarta ya. Nah, ini kartu ini tuh apa sih? Apa sih kegunaannya? Apa keunggulan dari kartu ini? Nah, keunggulannya adalah satu kartu ini yang tadi saya jelaskan adalah satu kartu 2 mata uang. Jadi ada 2 mata uang ya, rekening CNY dan rekening IDR. Karena memiliki 2 rekening, memiliki 2 mata uang, sehingga ini bisa memungkinkan kita bertransaksi di Indonesia maupun di China. Jadi contoh nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman menggunakan kartu ini di Indonesia, lalu teman-teman mau tarik nih di
di ATM di Indonesia dimanapun ya, itu bisa banget, itu bisa dipakai. Dan juga kalau teman-teman bawa kartu ini di China, mau tarik juga uang di ATM di China itu juga bisa, memungkinkan semua itu terjadi. Dan juga teman-teman bisa gesek. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya makan terus teman-teman nggak punya cash untuk ini, bisa juga gesek ya di restoran manapun, mau di China maupun di Indonesia. Karena saya jelaskan lagi, ini adalah dua mata uang. Jadi mau gesek, mau kalian mau belanja misalnya di supermarket, itu juga memungkinkan ya, dimanapun itu. Nah, untuk rate-nya dan harganya, saya akan jelasin di bagian belakang. Dan tentunya yang tadi saya jelasin, kalau misalnya di China itu, misalnya kita lagi gesek di China, itu adalah free, tidak ada biaya. Dan juga kalau teman-teman misalnya mau tarik ya, mau tarik di ATM BOC di China, itu tidak ada biaya, karena ini adalah promo khusus untuk pelajar ya. Next. Lalu teman-teman selain itu juga akan dapat kartu GPN, ya bahasa Inggrisnya MPG ya teman-teman. Nah, ini apa sih kartu GPN ini? Ini adalah kartu dikhususkan ya, kartu yang bisa dipakai di Indonesia saja. Kelebihannya adalah di penarikannya. Nanti saya akan jelaskan di bagian belakang. Jadi free penarikan selama 10 kali ya transaksi di seluruh ATM di berlogo GPN. Oke, ini adalah tabelnya. Saya jelasin satu-satu ya, secara rinci. Nah, sebentar. Oke, nah kita mulai dari kartu yang UnionPay dulu. Nah, UnionPay ini gratis 10 kali penarikan per bulan. Kalau misalnya di seluruh ATM bersama Network dan Prima Network. Jadi ini kayaknya hampir seluruh ATM sudah menggunakan Prima Network dan GPN Network ya. Jadi tentunya saya bisa hampir bilang di seluruh ATM di Indonesia gratis 10 kali penarikan per bulan ya. Lalu juga selain di China, ini kalau misalnya selain di China, misalnya teman-teman kalau misalnya lagi mau ke Hong Kong atau mau ke luar negeri, kartu kita yang UnionPay juga bisa dipakai. Jadi nggak cuma di Indonesia dan di China juga. Bisa digunakan di luar negeri dan di Hong Kong. Namun ada biaya dikenakan, yaitu 25.000 per penarikan. Ya, lalu lanjut. Nah, ini yang saya jelaskan, Mainland China jaringan ATM BOC ini free karena ini adalah promo yang utama ya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau kuliah misalnya kurang uang, teman-teman nggak bawa cash terlalu banyak, tenang aja, nggak usah khawatir karena BOC Network di China itu sangat banyak, hampir di seluruh kota itu pasti ada gitu. Jadi nggak usah khawatir, tinggal tarik aja di situ dan itu free ya untuk teman-teman ya pelajar ya. Selain itu, kalau nih teman-teman ini tuh ya kalau misalnya sampai kemungkinan nanti ternyata di universitas teman-teman bersekolah tidak ada jaringan BOC Network sendiri, jadi hanya ada yang UnionPay, jadi dengan bank lain gitu. Nah, ini bisa juga digunakan, namun ada charge-nya yaitu 20 CNY per penarikan. Tapi kemungkinannya sangat kecil sekali, karena BOC itu di mana-mana hampir ada ya, jadi cukup mudah untuk teman-teman temukan di seluruh tempat di China. Lalu biaya transfernya itu ya seperti bank-bank lain, kalau misalnya beda bank itu 6.500 ya di Indonesia. Nah, pengecekan saldo juga free. Lalu di sebelahnya saya akan jelaskan yang kartu GPN. Kenapa saya juga akan memberikan kartu GPN? Karena kartu GPN ini memiliki promo yaitu gratis 10 penarikan di seluruh ATM di Indonesia, yaitu dengan GPN Network dan Prima Network ya teman-teman. Jadi nih teman-teman nanti dapat 2 kartu ya, UnionPay dan GPN. Yang UnionPay gratis 10 kali penarikan di Indonesia dan GPN juga sama, gratis 10 kali penarikan di Indonesia. Jadi kalau digabung ya teman-teman, rekening teman-teman untuk penarikan itu 10 dan 10. Jadi teman-teman punya 20 kali free penarikan dengan 2 kartu yang berbeda. Oke, saya lanjut.
Nah, ini untuk limitnya ya. Nah, untuk limitnya sendiri, ya, kalau misalnya untuk limit penarikan per hari, untuk rupiah itu 15 juta, untuk renminbi 7.500. Nah, gimana kalau teman-teman misalnya teman-teman seumpama ingin bayar uang sekolah, ternyata uang sekolahnya mahal 15.000 renminbi, contoh ya, ini contoh ya. Oke, jadi gini, nggak usah khawatir karena bisa menggunakan mesin edisi. Mesin edisi itu limitnya 50.000 renminbi per hari, jadi cukup besar ya. Dan juga kalau pakai mesin edisi di Indonesia limitnya 50 juta per hari. Jadi ya memang ini cukup besar sekali ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa tarik tunai, nggak usah khawatir, bisa menggunakan mesin edisi itu dimanapun ya. Tadi saya jelasin teman-teman misalnya lagi mau belanja di China di supermarket juga bisa, mau beli iPhone juga bisa, langsung gesek di sana juga bisa gitu. Nah, kalau transfer limitnya itu di rupiah itu 50 juta, dan renminbi tidak bisa. Jadi tidak bisa memang kalau dari Bank of China Indonesia itu tidak bisa langsung transfer otomatis ke Bank of China di China. Oke, nanti saya akan jelasin lebih detail di belakang nanti kalau setelah ini ya. Lalu ini, nah kan karena satu kartu dua mata uang ya. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman seumpama orang tua kan transfer dari rekening di Indonesia, lalu transfer ke rekening di Bank of China di Indonesia. Nah, itu kan kemungkinan masuknya itu hanya ke rekening rupiah, tidak masuk ke rekening CNY. Sehingga rekening CNY itu terjadi tidak ada saldo misalnya. Nah, itu gimana, Mas? Itu gimana? Tidak perlu khawatir, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman seumpama hanya punya saldo di rekening rupiah, itu tetap bisa dipakai di China. Jadi, seumpama teman-teman cuman punya 10 juta di rupiah, lalu teman-teman ke China, ternyata saldo di CNY-nya nggak ada, ya teman-teman nggak usah khawatir, karena dia akan otomatis ditarik dari rekening rupiah tersebut. Nah, itu juga berlaku kebalikan. Kalau misalnya rekening CNY teman-teman ada uang, ternyata di IDR-nya malah kosong, lalu teman-teman mau pakai di Indonesia, tidak perlu khawatir. Dia juga akan otomatis terdebet dari rekeningnya si CNY itu. Karena itu dua ini saling berhubungan ya teman-teman. Nah, selanjutnya ya, sering ada beberapa pertanyaan nih teman-teman. Kenapa sih kalau saya cek saldo nih di China nih, beberapa kasus yang telah terjadi, kok rekening saya saldonya 0, padahal kemarin saya baru ditransfer. Nah, ATM di China itu hanya bisa melihat saldo yang ada pada rekening CNY. Jadi kalau teman-teman misalnya mau lebih pasti, cek di internet bankingnya kami. Nanti saya akan jelasin ya, internet banking ada di bagian belakang. Oke, lanjut. Nah, ini adalah internet banking yang sekarang kita miliki, memiliki beberapa fitur. Jadi, informasi untuk kalau mau cek saldo itu bisa, juga bisa cek mutasi, bisa juga mau bikin deposito berjangka juga bisa, teman-teman mau transfer SKN, RTGS juga bisa, dan beberapa misalnya kalau teman-teman tiba-tiba menghilangkan kartu di China, terus teman-teman belum sempat balik ke Indonesia, teman-teman juga bisa memfreeze-kan kartu teman-teman langsung melalui internet banking. Nah, biasanya sih ya teman-teman, kalau misalnya mau berangkat ke China itu, internet banking boleh dipegang oleh orang tua atau dipegang oleh teman-teman sendiri. Tapi tergantung ya, kalau misalnya orang tuanya merasa kesulitan karena harus buka internet, buka komputer, mungkin agak sedikit bingung. Nah, teman-teman bolehlah ambil kartu e-banking ini dipakai untuk teman-teman di China. Namun kalau GPN kan hanya bisa dipakai di Indonesia, jadi lebih sarankan disimpan saja kalau mau berangkat ke China, jadi tidak perlu dibawa. Dan kartu UnionPay tentunya harus dibawa ya, karena itu yang paling utama digunakan kalau misalnya teman-teman ingin pergi ke China. Oke.
Nah, ini adalah dokumen yang diperlukan. Nah, pasti teman-teman banyak banget di sini yang bertanya, kenapa saya harus buka rekening ini sekarang? Nah, kalau misalnya saya buka rekening ini sekarang, nanti masih bisa nggak kalau 2 tahun lagi saya baru berangkat ke China? Karena kan teman-teman banyak kan sekarang sekolahnya masih online ya. Tentunya ini tidak ada masalah ya teman-teman kalau mau buka sekarang atau mau lebih baik sih karena sekarang, karena kalau misalnya nanti kan pasti kalau banyak yang mau berangkat tentunya lebih takutnya lebih tergesa-gesa kalau teman-teman misalnya udah waktunya harus berangkat. Nah, ini yang diperlukan KTP anak, KTP orang tua, NPWP orang tua, kartu keluarga, lalu ada admission letter dari universitas dan surat kuasa. Nah, jadi nih kalau teman-teman mau menggunakan benefit sebagai pelajar, benefit pelajar yang tadi saya sebutkan di belakang, itu tentunya teman-teman harus punya admission letter. Artinya teman-teman tuh admission letter bahwa ada surat bahwa teman-teman telah diterima di universitas di China. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini. Dan kalau teman-teman bikin sendiri, bikin sekarang nih rekening, tentu saja tidak manfaat ini tetap ada. Karena teman-teman kan sudah dianggapnya pelajar, walaupun teman-teman masih online di Indonesia. Karena teman-teman memiliki admission letter dari universitas di China. Jadi tidak perlu khawatir. Dan juga benefitnya itu sudah ada. Tinggal teman-teman bawa itu kartu ke China. Dan juga, dan juga di kita free admin ya teman-teman. Ini khusus untuk pelajar aja. Kalau untuk pelajar itu free admin. Jadi tentunya teman-teman nggak perlu khawatir, karena saya yakin banyak yang khawatir, oh kalau saya buka sekarang banyak adminnya ya, saya kan baru berangkatnya nanti gitu kan. Jadi nggak usah khawatir seperti itu, karena ini hampir saya rasa mau buka sekarang atau nanti itu tidak ada perbedaan gitu. Next-nya lagi. Nah, ini beberapa promotion ya, teman-teman. Ini di luar yang tadi saya sebutkan untuk benefit khusus untuk study di China. Kita juga punya promotion ya. Promotion ini yang pertama. Ini kalau teman-teman harus beberapa yang saya terima, kan teman-teman posisinya nggak bisa mendebat langsung dari kartu karena teman-teman masih berada di Indonesia, dan beberapa universitas tuh ada yang saya tahu tuh harus transfer ya ke rekening di universitas tersebut. Jadi banyakan kan jatuhnya itu pengiriman ke luar negeri, pengiriman uang ke luar negeri, dan banyakan biasanya kalau saya lihat case-nya itu banyakan teman-teman menggunakan rekening-rekening bank yang ada di sini dengan biaya yang cukup ya, karena kan transfer ke luar negeri biayanya banyak ya. Nah, kita memberikan promo khusus. Promonya adalah begini. Untuk biayanya hanya dipotong, hanya dikenakan $10 USD saja. Dengan catatan, teman-teman mengirimkan uang ini ke rekening di universitas tempat teman-teman bersekolah. Nah, dan juga tujuannya penggunaan pentransferan dana ini digunakan yaitu untuk seperti uang sekolah, mau bayar uang admin, uang dormatori, atau uang listrik, atau apapun yang berhubungan dengan kebutuhan sekolah. Nah, itu bisa banget ya teman-teman menggunakan transfer ke luar negeri menggunakan fasilitas kami, karena biayanya cukup sangat murah, yaitu hanya 10 USD saja. Boleh dicek ya teman-teman di bank-bank lain juga kan pasti lebih, saya rasa mungkin harganya lebih tinggi ya. Oke. Oh ya, catatan lagi, rekening harus rekening pelajar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya rekeningnya itu rekening yang reguler, personal reguler, itu nggak bisa menggunakan promotion ini. Oke, ini selanjutnya ini untuk Bapak dan Ibu nih, Bapak dan Ibu teman-teman yang mau tertarik menggunakan rekening Bank of China. Lagi nanya promo deposito ada apa sih? Wah, ada kita promo deposito nih. Oke, nah promo depositonya ini 1,5%
untuk promo deposito dalam bentuk CNY bila dipotong dari rekening CNY dan 1,75% bila dipotong dari rekening rupiah dan 2% bila dipotong dari rekening USD. Dan ini untuk penempatan di 3 bulan dan 6 bulan ya. Minimal placementnya itu 10.000 CNY. Dan ini harus dana baru ya. Kalau misalnya mau tertarik terhadap promosi ini atau mau tanya-tanya lebih lanjut, nanti saya akan kasih nomor kontak ya di belakang. Oke, lanjut. Oh ya, ini untuk Bapak dan Ibu juga promonya. Jadi ini adalah UnionPay VIP Dual Currency Card. Jadi sebetulnya sistemnya hampir sama ya Bapak Ibu dengan yang kartu pelajarnya itu. Hanya bedanya ini, ini bedanya ini seperti ini. Jadi kalau misalnya yang biasa itu kan kalau misalnya bukan pelajar, itu dia kalau di China itu kan tarik juga kena biaya. Nah kalau di sini ada promo nih, tarik di China tidak ada biaya, hampir sama seperti kartu pelajar, tapi ini VIP. Dengan catatan minimum penempatan, minimum dananya itu adalah 400 juta dan juga bisa menikmati free access lounge di Saphir Temporary Lounge Terminal 3 Terminal 3 di Soekarno-Hatta. Oke, bentar. Oh ya, selain itu juga ada 20 kali penarikan ya di UnionPay Network di Indonesia. Juga sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau misalnya Bapak dan Ibu misalnya ingin menggunakan UnionPay VIP ini dan juga Union GPN Card, itu juga di GPN itu gratis 10 kali penarikan. Oke, untuk selanjutnya saya rasa untuk promosi udah cukup ya, itu yang promo-promo yang sedang ada di kita. Ini untuk tambahan aja, kalau misalnya teman-teman yang baru mau lulus kuliah atau mungkin masih ingin mencari kerja, sudah mau lulus kuliah, terus mau cari-cari kerja, boleh banget di kita nih teman-teman. Nah, di teman-teman kita, di sini kita lagi ada job untuk vacant positionnya. Kalau yang fresh graduate bisa customer service, teller, kita juga lagi perlu ya, teller back office, assistant relationship manager, junior treasury dealer, itu juga kita lagi perlu banget posisi ini. Dan juga kalau misalnya udah punya pengalaman, kita lagi perlu corporate banking, relationship manager, treasury dealer, treasury sales, credit reviewer, credit risk manager, financial institute officer, dokumen and custodian officer, trade product and sales officer, AML atau CTF officer, dan wealth management officer, manager, juga assistant investment product manager. Nah ini untuk kalau misalnya tertarik bisa langsung mengirimkan CV-nya ke recruit.id, bankofchina.co.id, atau kalau misalnya mau tahu info lebih lanjut tentang rekrutmen ini bisa mengunjungi website kami di www.bankofchina.co.id. Oke, sebelumnya saya mau ngasih satu video nih teman-teman, kalau misalnya mau join di tempatnya kami itu environment kerjanya seperti apa. Mungkin ada yang penasaran ya. Sebentar saya share sedikit ya. Video dari, sebentar.
会讲中文。Oke, ini adalah video sedikit dari XR Department. Sebentar ya, saya lanjut lagi. Oke, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk Bapak dan Ibu atau teman-teman tertarik untuk menanyakan promosi lebih lanjut atau mungkin mau nanya-nanya lebih detail tentang kegunaan dari pembukaan rekening pelajar ini, bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Nah, saya sendiri dengan Jesslyn itu kalau misalnya mau nanya-nanya lebih lanjut bisa dengan saya, dan juga kalau mau menanyakan mengenai job recruitment bisa dengan nomor kontak Dian di bawah ini. Boleh di screenshot atau di save ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, tadi kan saya sebutin cabang kita ada 9 di mana aja. Nah, cabang kita itu ada di Tamara pusatnya, lalu lanjut lagi ada di Mangga 2, Kelapa Gading, di The East, di CBD Pluit, Melawai, PIK. Dan kemudian di Surabaya juga ada 1 dan di Medan ada 1. Silakan menghubungi cabang terdekat teman-teman bila ingin menanyakan informasi yang lebih lanjut. Oke, kira-kira sekian deh dari presentasi saya pada hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk memberikan kemudahan ya untuk teman-teman bertransaksi di Indonesia maupun di China. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan mungkin. Ini ada pertanyaan Bu di kolom box-nya, di kolom chat-nya. Uang di rekening apa bisa digunakan untuk top up saldo WeChat dan Alipay? Atau bisa juga digunakan untuk Taobao atau Alibaba Shop ya kalau kita bilang di China? Iya, betul. Ya, ini banyak sekali saya rasa pertanyaan yang ini ya teman-teman. Karena WeChat dan Alipay itu kalau di China kan seperti kayak kita menggunakan ya, kalau di sini tuh GoPay, OVO ya, uang elektronik ya teman-teman ya, jadi ya pasti bakal kepake banget. Namun sangat maaf sekali karena kartu kita itu belum terkoneksi dengan sistem yang ada di China sehingga belum bisa terkoneksi dengan WeChat atau Alipay. Jadi teman-teman gini, solusinya tuh teman-teman harus biasanya sih buka lagi rekening di China. Tapi kok kenapa sih buka rekening di sini dulu? Kenapa nggak di China aja langsung? Nah, seperti yang saya jelaskan, ini adalah memberikan kemudahan untuk teman-teman orang tua yang mau transfer uang ke anak tidak melalui, jadi nggak ngirim uang kayak repot lagi, jadi melalui ATM maupun mau dia buka dari dari bank lain atau mungkin dari bank BOC sendiri, terus tinggal transfer aja dari mobile banking itu juga bisa transfer ke rekening Bank of China-nya anak, si anak sendiri udah bisa pakai di China. Jadi tidak perlu repot seperti harus kirim uang, takut uangnya nggak sampai atau apa, nggak usah khawatir, itu langsung cepet banget, langsung nyampe ke anak. Maka itu saya anjurkan sebelum berangkat lebih baik buka rekening satu dulu di sini, yaitu rekening pelajar. Baru kalau misalnya teman-teman udah sampai di China, misalnya teman-teman perlu untuk kayak WeChat, Alipay, itu baru buka lagi di sana. Dan saya juga kan sedikit banyak mendengar ya kalau misalnya rekening di China itu sekarang udah dibatasin untuk orang luar. Jadi tentunya prosesnya nggak cepet untuk buka di sana. Perlu kayaknya kalau nggak salah kan ada kuotanya per hari. Jadi nggak langsung datang, mungkin langsung dapat rekening, mungkin nggak, paling nunggu beberapa waktu lagi gitu. Jadi sangat diperlukan banget ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman bawa uangnya banyak tapi nggak bisa bawa cash juga kan, ada batasnya juga. Jadi lebih baik gunakan kartu itu gitu. Gitu sih dari saya.
Oke, Ada buat lagi saya ini pertanyaan? juga adanya program kayak gini juga sangat bagus sekali ya. Soalnya buat kita para alumni yang dari China juga dulu pusing juga gimana cara bawa uang sekolahnya ke China. Nah, Mungkin iya betul. kalau kita bawa lewat airport, kalau dicek juga, waduh, kalau misalnya kelihatan orang bawa uang sebanyak itu juga nggak enak juga atau Iya, gimana. betul Tapi sekali. menurut saya, Ya kan, ya karena ada ya. setahu saya ada batasnya ya kalau bawa uang Benar, ya. ada batasnya. Cuma bilang kalau emang kalau di X-ray kelihatan begitu kan juga bagi kita juga nggak enak juga dilihatin Nah, orang-orang. iya Jadi betul. ini mungkin programnya juga hal-hal yang paling membantu. Tapi saya Betul sekali. sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman itu, mungkin saya coba memposisikan diri saya sebagai calon customer dari program calon nasabah ya. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama pertama tadi saya mau tanya jumlah ATM-nya BOC ini di Indonesia ada berapa? Tapi tadi sudah dijawab dengan karena dia bisa tarik kurang lebih 20 kali per bulan di ATM bersama. Jadi sebenarnya itu udah nggak jadi masalah jumlah ATM-nya berapa. Namun yang jadi pertanyaannya ini begini, di Hong Kong itu kalau tarik tunai kena biaya atau enggak? Kan Hong Kong juga termasuk China sebenarnya. Nah, kalau di Hong Kong, oke, yang pertama saya clearkan dulu ya yang ATM di Indonesia dulu deh. ATM di Indonesia untuk Bank of China sendiri dengan logo BOC itu tidak ada, makanya kenapa dia free di seluruh ATM bersama maupun GPN Network. Jadi ya makanya banyak ditemukan, jadi mau ATM bank manapun itu bisa digunakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk di Hong Kong itu karena kita hitungnya dia sebagai internasional. Jadi tentunya tetap bisa dipakai, namun terkena penarikan itu seperti fee-nya internasional, yaitu 25.000 per penarikan, Pak. Oke. Oke, lalu yang masalah dual currency tadi, mungkin ini juga mewakili semua yang penonton juga ya, mungkin baik anak-anak atau orang tuanya juga. Itu dual currency itu maksudnya satu rekening itu ada 2 mata uang kan, 2 tabungan, 2 mata uang. Nah, itu untuk mata uang CNY-nya itu cara kita punya top up uang di CNY itu bagaimana? Apakah kita taruh rupiah dulu lalu kita beli dari bank atau kita boleh bawa cash CNY China Yuan-nya dalam bentuk RMB ke bank lalu kita setorkan dalam bentuk CNY di Indonesia? Kalau mau bawa juga bisa, Pak. Mau bawa juga bisa? Mau bawa ke bank kita terus langsung masukin ke rekening CNY juga bisa. Tapi ya nggak bisa, ya tadi saya jelasin tidak instan ya, jadi dari IDR tiba-tiba sendiri ke CNY, nggak, tidak seperti itu. Adanya harus ada, kalau misalnya dari rekening rupiah harus ada jual beli dulu ke rekening CNY-nya, Pak. Tapi kalau mau bawa cash juga bisa kok. Mau bawa cash juga bisa, karena saya yakin maksudnya ada beberapa orang tua juga maksudnya opsinya ada begitu, karena lebih suka bawa cash sendiri. Lalu untuk kalau kartunya hilang, kalau misalnya seandainya ada anak-anak yang kartunya hilang di China, itu bisa nggak mereka apply kartu baru di BOC cabang China, atau mesti balik lagi ke Indonesia buat apply kartu yang baru? Oke, untuk yang ini karena seperti tadi saya jelaskan, kalau misalnya kartu di sini kan sistemnya belum connect dengan China, tentunya di China tidak bisa mendapatkan kartu baru. Tapi kalau misalnya hilang, itu yang step yang harus dilakukan adalah yang pertama, buka internet banking, lalu melakukan blokir dulu di kartu Anda, sehingga kartu Anda tidak dipakai oleh orang-orang yang tangan-tangan yang tidak jelas ya nantinya ya. Itu terblokir, sudah aman. Lalu setelah itu di sini kan kita ada ini Pak, penerima kuasa, dan jadi ini nanti kalau anaknya berangkat terus kan ada surat kuasa itu diberikan kepada orang tua biasanya. Nah, orang tua bisa langsung mengajukan kartu baru di kita. Jadi orang tua bisa dapat kartu tersebut. Namun sayang sekali belum bisa langsung mengirimkan. Jadi mungkin antara ada yang ke sana baru dikasih, atau mungkin anaknya balik ke sini baru dapat kartu itu gitu. Jadi jangan sampai hilang. Oke. Lalu buat Kak Jesslyn, ini kan sebenarnya yang kuliah di China ini kalau kita tahu bukan cuma di Jakarta, Surabaya, atau di Medan. Tapi sekarang mungkin yang di Indonesia ini udah banyak sekali, mungkin dari semua kota mungkin sudah ada perwakilannya yang sudah pernah kuliah di China. Nah, ini untuk teman-teman yang berada di luar Jakarta, Medan, dan Surabaya, ada nggak opsinya biar nggak usah jauh-jauh datang ke Jakarta, Surabaya, atau Medan, tapi mereka Pembukaan rekening ya, Pak? Iya, benar. Bisa hubungi saya langsung nanti. Kita akan bantu proses. Oke, jadi buat teman-teman yang berada di luar Jakarta, Medan, dan Surabaya, kalau mau buka rekening BOC yang dual currency ini,
teman-teman bisa hubungi Kak Jesslyn. Tadi nomor teleponnya mungkin boleh ditampilkan lagi Kak, Iya, mungkin buat teman-teman. boleh sebentar ya. Iya. Ini saya rasa concernnya apalagi sekarang COVID-19 di era pandemi ini mungkin susah ya untuk pergi-pergi ke Jakarta, apalagi yang di daerah ya. Nah, ini makanya saya punya concern ini, coba hubungi saya, nanti kita akan bantu proses. Oke. Kemudian ada lagi nih Kak, jadi kan tadi kalau saya nggak salah lihat, tadi yang buat program ini ada dua macam, satu yang buat siswa dan satu juga yang buat mungkin alumni atau apa yang sudah bekerja dan bukan lagi statusnya sebagai siswa. Itu kan minimal nominal rekeningnya itu 400 juta tadi kalau nggak salah ya. Itu untuk itu untuk Bapak dan Ibu ya? Iya, minimalnya 400 juta. Nah, kalau untuk yang siswa ini minimalnya berapa? Minimal penempatan itu kalau untuk siswa sekarang 500.000 rupiah. 500.000? Iya. Oke. Jadi buat teman, itu cuman kalau misalnya mereka cuma taruh 500.000 rupiah dalam bentuk IDR aja bisa? Bisa. Atau masih dalam rupiah saja. Rupiah saja bisa ya? Jadi nanti si NY-nya menyusul juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa menyusul. Oke, jadi teman-teman kalau yang ada kekhawatiran seperti itu, mungkin teman-teman sudah terjawabkan juga. Dan juga saya jelasin ya tadi, biaya adminnya untuk student itu free. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya harus terpotong tiap bulan ya, karena ada yang kayak gitu, karena belum pada berangkat ya sekarang ya kalau saya lihat. Ya, jadi buat teman-teman yang mau biaya adminnya free, buru-buru jadi student dan dapatkan admission tiketnya ya. Betul sekali Pak. Oke, masih ada mungkin pertanyaan lagi? Mungkin saya akan tambahkan sedikit ya Jesslyn, yang tadi ditanya mengenai yang Hong Kong ya. Iya. Apakah bisa tarik di Hong Kong? Itu tadi udah dijawab oleh Jesslyn ya. Cuma saya menambahkan sedikit, apabila saya nggak tahu hari ini mungkin ada murid yang berminat kuliah di Hong Kong ya, walaupun ada, karena kita juga ada program bantu untuk kalau ada kebutuhan pembukaan rekening Hong Kong, Bank of China Hong Kong, bisa dibantu untuk datang ke Bank of China cabang Jakarta Pak. Jadi kalau memang ada murid yang mau kuliah ke Hong Kong, butuh buka rekeningnya Bank of China Hong Kong, bisa kontak kita juga, bisa kita bantu gitu, pengumpulan dokumen pembukaan rekeningnya dan untuk interview pembukaan rekeningnya Bank of China Hong Kong. Dan kemudahannya itu ya nggak perlu ke Hong Kongnya untuk buka rekening seperti itu. Nah, di samping itu kalau sudah punya rekening Bank of China Hong Kong, dengan dia buka rekening juga di Bank of China yang Indonesia ini, kita lagi ada promo pengiriman uang gratis ke Bank of China Hong Kongnya gitu. Jadi kalau misalnya nanti si murid lagi kuliah online ya di sini ya, nggak di Hong Kong, dia buka rekening di sini, dia juga buka rekening Hong Kong, tapi dia butuh untuk pembayaran uang kuliah yang Hong Kong, dia bisa transfer ke rekening Bank of China Hong Kongnya secara gratis. Setelah itu dia bisa bayar uang sekolahnya melalui rekening yang Bank of China Hong Kongnya itu. Seperti itu kemudahannya. Oke. Ya. Jadi itu untuk Bank of China Hong Kongnya itu yang benar-benar jadi sama persis seperti kalau kita buka sendiri di Hong Kong, itu rekeningnya sama persis ya? Iya, sama. Cuman bedanya nanti setelah berhasil dibuka, nomor rekening dan PIN internet bankingnya akan dikirim ke alamat alamat si pemilik rekening yang di Indonesia ini. Nanti kalau ada waktu ke Hong Kong baru dicetakkan kartu ATM banknya gitu, seperti itu. Jadi udah bisa transaksi melalui internet banking. Jadi kalau ada mau bayar uang kuliah, udah bisa pakai apps-nya, mobile bankingnya, seperti itu. Jadi ada kemudahan juga untuk bagi yang mau kuliah di Hong Kong ya. Ataupun ada orang tua yang ada kebutuhan, atau masyarakat umum yang ada kebutuhan untuk membuka rekening Hong Kong, Bank of China Hong Kong, seperti itu. Oke, jadi tidak hanya berlaku buat siswa-siswi, tapi juga berlaku bagi umum ya? Ya benar, tapi hanya untuk rekening perorangan ya, bukan perusahaan. Dan aku menambahkan yang tadi kan, yang Bapak mungkin bertanya-nya, yang untuk rekening umum itu yang 400 juta, itu rekening VIP Pak. Kalau memang masyarakat umum, misalnya bukan pelajar, masyarakat umum siapapun itu, mau ibu rumah tangga atau pengusaha mau buka rekening kita yang rekening umum, itu juga bisa. Itu nggak harus 400 juta, karena yang 400 juta itu yang VIP, yang bisa penarikan
tunai gratis secara 20 kali di Indonesia dan tarik tunai gratis di Cina, di Bank of China, ATM Bank of China yang di Cina. Tapi kalau rekening umum yang biasa juga kita ada, itu nggak harus 400 juta. Tapi yang seperti Jesslyn bilang tadi, 500.000 juga sudah bisa. Dan biaya administrasinya juga sangat murah, 1 bulan cuma 2.000 rupiah. Seperti itu. Jadi kalau untuk Oke. masyarakat kebutuhan pembukaan rekening Bank of China Hong Kong juga dipersilakan ya. Jadi jangan kaget, oh harus 400 juta, enggak. 500.000 juga udah bisa dan itu pun tidak diblokir ya. Tidak Oke, ditahan. namun concernnya mungkin buat orang tua sekalian atau teman-teman sekalian mungkin yang itu yang buat rekening umumnya itu tetap dual currency atau tidak? Bebas, sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau memang kebutuhannya dua currency, dia bisa apply yang dua currency, dapat kartu Union Pay-nya dan kartu GPN, dapat 2 kartu. Tapi kalau kebutuhannya hanya rupiah aja, dia hanya dapat kartu yang GPN, seperti itu. Oke, thank you. Nah, Thank you Bu jadi Lisa kadang buat biasanya- penjelasannya. Iya, biasanya kadang ada orang tua biasanya suka gitu kan, aku pengen buka rekening, terus tapi aku pengen anakku juga bisa pakai. Jadi kan kita kasih 2 kartu tuh, mungkin dia bisa sharing bersama gitu, bisa pakai bersama. Jadi nggak, atas namanya masih atas nama orang tuanya sendiri gitu. Jadi tergantung dengan kebutuhan gitu ya. Makasih. Oke. Gitu. Mungkin dari teman-teman sekalian masih ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh dicantumkan dulu di kolom komentar, baik di Zoom maupun di YouTube, teman-teman, biar kita bisa menjawabnya. Berhubung kan jarang-jarang kita bisa live dengan Bank of China Jakarta Branch, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung dijawab. Jadi nggak usah tulis di customer service dulu, lalu dijawabnya Ya, betul. baru dijawab pakai email. Ini bisa langsung dijawab live. Langsung. Iya. Mungkin sambil nunggu boleh ini kali ya yang video tadi diputar lagi karena video tadi adalah ringkasan dari apa yang saya jelasin sih Pak. Oke, mungkin boleh di stop share dulu, nanti kita Oke, kita aku minta stop share dulu aja kali ya. Iya, kita minta panitia buat putarkan videonya. Ya, Lause boleh bantu buat putarkan videonya. Panitia atau tim yang bertugas boleh coba bantu putarkan video yang Bank of China Jakarta Branch. Atau dari saya aja Pak, kayak saya ada sih harusnya. Coba ya. Oke. Yay, akhirnya. Yay. Sudah kelihatan ya? Oke. Belum ya? Belum sih? Udah. Okay. Udah. Tinggal di play aja. Oke. Akhirnya rumah China, sport udah, tiket udah, HK udah. Bang, masa harus bawa banyak uang cash? Kalau mau ambil uang di China, gampang lah ya. Sekarang Bank of China ada di Indonesia. Boleh ditanya-tanya nih. Bank of China Hong Kong Limited cabang Jakarta memberikan solusi untuk Anda yang berencana study in China. Dengan membuka tabungan rekening pelajar, Anda bisa menikmati kenyamanan transaksi di Indonesia maupun di mainland China, yaitu pengiriman biaya sekolah ke China lebih mudah, bebas biaya penarikan uang tunai di seluruh ATM bersama, Prima, dan ATM Bank of China di mainland China. Internet banking yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudahan untuk berbelanja di Indonesia dan di mainland China. 1 kartu, 2 mata uang, yaitu rupiah dan Chinese yuan, di mana kedua saldo mata uang ini akan saling terhubung dan mendukung transaksi Anda di seluruh dunia, sehingga Anda akan terhindar dari risiko nilai tukar. Jadi, tunggu apa lagi? Segera buka tabungan rekening pelajar di Bank of China Hong Kong Limited cabang Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi cabang terdekat kami di kota Anda. Syarat dan ketentuan berlaku. Oke, kira-kira udah kali ya dari kita.
Oke, mungkin sementara sih masih sampai di sini belum ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian. Mungkin kita masuk ke kuis dulu tentang BOC. Oke. Oke, mungkin buat Ye langsung boleh tampilkan kuisnya. Jadi buat teman-teman sekalian, sekali lagi kita undang buat untuk membuka aplikasi, untuk membuka website quizy.com, lalu masukkan kodenya di kode kuisnya di 161875. Nah, di situ teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Bank of China Jakarta Branch. 我们再次请大家打开 quizzes.com 这个网站，然后大家可以输入那个编码，就是161875，大家里面可以回答就是关于中国银行雅加达分行的一些问题，然后你们别忘就是在名字就是在姓名那个表里面，你们要输入你们的手机号码和你们的姓名。那个手机号码千万不要填错，因为如果你们回答正确和回答最快的那个幸运者，你们我们的工作人员会联系你们，然后给你们一些奖品。Jadi buat teman-teman sekalian, nomor handphonenya dan juga namanya jangan sampai salah, karena buat teman-teman yang berhasil menjawab dan dengan jawaban yang paling banyak benarnya dan paling cepat, maka akan mendapatkan hadiah yang menarik dan kru yang bertugas atau panitia akan menghubungi teman-teman sekalian. Jadi kalau nomor handphone teman-teman sekalian salah, maka kru yang bertugas tidak bisa menghubungi teman-teman sekalian.
好的，那现在我们的系统已经介绍好了。那么获得中国银行雅加达分行问题中获得最高分的同学是Rian 同学，他的手机号码是081268404415。那么我再次重复一下，就是我们系统已经介绍好了，然后在中国银行雅加达分行获得最高分的同学是Rian 同学，他的电话号码是081268404415。Sekali lagi kita informasikan bahwa sistem kita sudah selesai menghitung dan peserta yang memperoleh nilai tertinggi dalam pertanyaan dari Bank of China Jakarta Branch adalah peserta dengan nama Rian dengan nomor telepon 0812 6840 4415. Sekali lagi saya ulangi bahwa peserta yang memperoleh nilai tertinggi dalam pertanyaan dari Bank of China Jakarta Branch adalah peserta dengan nama Rian dengan nomor telepon 0812 684 04415。好的，那么我们非常感谢中国银行雅加达分行的代表今天给大家分享了好多。Kita berterima kasih kepada perwakilan dari Bank of China Jakarta Branch Bu Jesslyn dan Bu Lisa untuk presentasinya hari ini dan kiranya bisa membantu teman-teman sekalian yang ingin prepare untuk kuliah di China, persiapannya mungkin bisa memberikan bantuan yang cukup banyak dari presentasi hari ini. Terima kasih, Pak. 好的，那么现在我们请工作人员可以播放一下中国银行的广告视频。Kita ya persilakan kepada pihak panitia untuk boleh memutarkan video advertise dari Bank of China. Mungkin untuk video yang satunya lagi mungkin boleh diputarkan juga. Yeay, akhirnya udah mau berangkat ke China. Paspor udah, tiket udah, HSK udah. Bang, masa harus bawa banyak uang cash? Kalau mau ambil uang di China, gampang nggak ya? Sekarang Bank of China ada di Indonesia. Boleh ditanya-tanya nih. Bank of China Hong Kong Limited cabang Jakarta memberikan solusi untuk Anda yang berencana study in China. Dengan membuka tabungan rekening pelajar, Anda bisa menikmati kenyamanan transaksi di Indonesia maupun di mainland China, yaitu pengiriman biaya sekolah ke China lebih mudah, bebas biaya penarikan uang tunai di seluruh ATM bersama, Prima, dan ATM Bank of China di mainland China. Internet banking yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudahan untuk berbelanja di Indonesia dan di mainland China. Satu kartu, dua mata uang, yaitu rupiah dan Chinese yuan, di mana kedua saldo mata uang ini akan saling terhubung dan mendukung transaksi Anda di seluruh dunia, sehingga Anda akan terhindar dari resiko nilai tukar. Jadi, tunggu apa lagi? Segera buka tabungan rekening pelajar di Bank of China Hong Kong Limited cabang Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi cabang terdekat kami di kota Anda. Syarat dan ketentuan berlaku.好的，那么目前呢，我们今天的宣讲会已经结束了，然后接下来是推口秀或者我们一般说的清谈节目，我们有请 Jackie 老师为大家主持。Sampai di sini acara presentasi kita telah berakhir dan masih akan dilanjutkan dengan sesi talk show yang akan dibawakan oleh Lause Jackie. Untuk waktu dan tempat kita serahkan kepada Lause Jackie.
Baik, terima kasih Pak Dani yang telah persilakan kami untuk menemani adik-adik dan Bapak Ibu peserta sore hari ini. Sesi kali ini yaitu talk show. Nanti kita akan berbincang-bincang seputar salah satu kampus yang luar biasa. Nanti akan diperkenalkan oleh narasumber dari kampus tersebut. Sebelumnya, selamat sore semuanya, salam sehat, dan bertemu lagi bersama saya Jeki dari Sekolah Maitra Wira Palembang. Pada sore hari ini kita akan kembali berbincang-bincang seperti yang saya katakan di awal tadi, yaitu kali ini bersama kampus Kalbis Institute. Ya, langsung saja saya sapa narasumber kita langsung dari perwakilan Kalbis Institute. Selamat sore, Bapak Ruben Surbakti. Ya, selamat sore, Lause Jeki. Suara saya terdengar? Iya, sangat-sangat terdengar. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Ruben? Puji Tuhan, alhamdulillah baik Pak. Ya baik ya, salam sehat. Yang penting salam sehat. Kita sehat pada saat ini. Baik Pak Ruben, sore hari ini kita akan berbincang-bincang lebih kurang 20 menit ke depan. Kita akan mengenal lebih dekat, yaitu dari kampus Kalbis Institute. Mungkin teman-teman yang dimanapun berada ya, ada yang di rumah, mungkin lagi santai-santai sore, mendengarkan VEDU 2021 di hari kedua ini. Kali ini kita akan mengetahui lebih dalam kampus Kalbis Institute. Pertama, Pak Ruben, mungkin adik-adik perlu tahu ya, bagaimana sih berdirinya kampus dari Kalbis ini, atau sejarahnya lah ya, biar kata orang tuh tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang, mungkin nanti akan bergabung lah dengan Kalbis Institute. Boleh Pak Ruben, kita perkenalan dulu dengan Kalbis Institute ini, silakan. Ya, thank you Lose. Oke. Selamat sore semuanya teman-teman semua ya, Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman semua pastinya. Namaku Ruben dari kampus Kalbis Institute ya, tadi Losa juga sudah menjelaskan. Nah, cerita sedikit ya tentang background-nya Kalbis Institute. Jadi Kalbis Institute itu berdiri tahun 1992. Jadi awalnya itu adalah sebuah tempat training, jadi kemudian sekolah tinggi juga, karena kita adalah salah satu background-nya dari perusahaan Kalbe. Jadi kita mau nanti semua mahasiswa-mahasiswa di sini memang punya standar yang tinggi, yaitu standar dari perusahaan Kalbe. Kenapa? Karena Kalbe itu adalah salah satu perusahaan terbesar, gak hanya di Indonesia, tapi sampai se-Asia Tenggara. Ya, makanya tiap tahun kita akan tumbuh, kita akan memberikan program-program menarik, kita akan fasilitasi untuk mahasiswanya, dan juga pastinya apa yang kita pelajarin di sini seperti yang ada di perusahaan kami, yaitu dari Kalbe. Seperti itu, Lose. Iya, ternyata ya ini juga dari salah satu Kalbe ya, perusahaan Kalbe. Mungkin Pak Ruben mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut seputar bidang apa sih Kalbe ini, biar nanti kan mungkin kalau join di Kalbis mungkin bisa pemagangan atau apa tuh kan di Kalbe. Oke, nah jadi Kalbe itu kan memang mungkin gini ya, kalau misalnya bicara dengan Kalbe atau misalnya dengar nama Kalbe pasti berhubungan sama obat-obatan atau makanan, minuman, atau mungkin yang pernah dimakan itu adalah kayak Roma, kemudian ada hidrokoko, nah itu kemudian vitamin, obat-obatan, itu semuanya dari Kalbe. Nah, walaupun kita background-nya dari Kalbe, tapi jurusan di sini yang ada di Kalbis itu adalah spesifik, kita memang berbidang bisnis dan teknologi. Seperti itu. Jadi memang kita fokusnya hanya bisnis dan teknologi. Kenapa? Karena bisnis teknologi ini adalah memang dua bidang yang ahlinya kita. Jadi memang kita fokusnya ke situ. Jadi memang kita keahliannya di sini, kita punya skillnya di sini. Dan yang kedua, teknologi bisnis itu memang akan diperlukan di semua industri, di semua sektor, dan di semua perusahaan. Jadi semua perusahaan itu adalah basic dan fondasinya adalah bisnis dan teknologi. Seperti itu loh. Jadi memang kita didasari seperti itu, dan kedepannya Kalbis ini kita ada 6 jurusan terdiri dari 2 fakultas, dan juga nanti tahun depan kita akan tambah lagi streaming baru. Mengingat karena background-nya dari Kalbe, kita tahu kebutuhan industri sekarang udah berubah-berubah.
kita udah datang masuk yang namanya revolusi industri 4.0, di mana nanti akan ada profesi baru yang akan bermunculan. Nah, disinilah perannya Kalbis gitu. Jadi bisa dan singkatannya Kalbis itu adalah Kalbe Business Institute, seperti itu. Oh, itu ya. Iya. Kalbis itu ada singkat apa tadi? Kalbe Business Institute. Wah, itu ya. Perlu tahu nih adik-adik, sebelum join ke Kalbis Institute harus tahu juga. Tahu ya apa namanya kepanjangan dari Kalbis itu. Oke, iya ya. Kita kasih tahu dulu nih kepada peserta yang ada di channel YouTube Sekolah Maitreya. Mungkin melalui media apapun menyaksikan kami ini, nanti di akhir ya nanti ada kuis ya, benar ya Pak Ruben? Ya, betul. Nah, nanti diperhatikan ini Pak Ruben menjelaskan ini, nanti di akhir ada kuis. Mungkin saja nanti ada rezeki adik-adik untuk dapatkan hadiah menarik dari panitia. Oke. Oh ya, tadi sudah kenal ya apa namanya sejarahnya. Ini kita belum tahu nih di mana nih letak dari Kalbe nih. Kalbisnya. Kalbis, ya. Kalbisnya, bukan Kalbe ya. Nah, Kalbis itu loh, kita tempatnya, lokasinya ada di Jakarta. Jadi memang di Jakarta Timur tepatnya. Nama daerahnya mungkin teman-teman pernah dengar adalah Pulau Mas ya. Beda sama Pulau Gadung ya. Kalau Pulau Gadung itu banyak bis-bis dan segala macam. Tapi kalau Pulau Mas itu memang kawasan perusahaan juga. Di situ ada 4 kampus besar juga. Jadi sangat strategis teman-teman nanti kalau misalnya datang ke Jakarta, boleh mau main silakan ya. Itu kalau misalnya kalian datang main ke Pulau Mas itu kelihatan lewatnya nanti lewat jalan tol sebelah kiri, gedungnya tinggi ya, dekat Jakarta Pusat ya, Cempaka Putih, kemudian ke belakang udah Jakarta Utara, Kelapa Gading gitu. Jadi letaknya Kalbis itu ada di Jakarta Timur, nama daerahnya Pulau Mas, seperti itu loh. Iya, Pulau Emas Jakarta Pulau Mas. Timur ya. Pulau Emas Jakarta Timur. Nah, betul. Ingat adik-adik ya, itu di Kalbis Institute. Oke ya, luar biasa ya. Tadi sudah diperkenalkan lebih awal ya oleh Pak Ruben. Boleh juga panggil Kak Ruben kayaknya nih. Tadi kan Kalbis ini teknologi dan bisnis ya, benar ya Kak Ruben ya? Betul. Untuk lebih spesifiknya ini, jurusannya apa saja sih? Bisnisnya apa? Teknologinya apa? Mungkin kan banyak gitu ya. Silakan. Oke, thank you. Nah, untuk jurusan ini memang agak sedikit unik ya. Memang di Kalbis ini kita ada 6 jurusan. Pertama kita ada manajemen, ilmu komunikasi, kemudian ada accounting. Itu yang bidang bisnisnya. Kemudian kalau yang teknologinya atau yang komputer itu kita ada 3 juga. Pertama itu ada informatika, kemudian yang kedua kita ada sistem informasi, dan yang ketiga kita ada desain komunikasi visual. Nah, menariknya kalau di Kalbis, nanti misalnya teman-teman join ke Kalbis, di setiap jurusan itu akan ada streaming. Jadi nanti manajemen nanti akan ada 6 streaming, ada digital marketing, business psychology, ilmu komunikasi ada 3 streaming, informatika kita ada 4 streaming juga, kita tambah 1 yaitu virtual reality ya. Dan kita tambah nanti akan ada program untuk bisnis kulinernya sendiri. Seperti itu loh. Dan juga menariknya Kalbis ini adalah salah satu kampus yang memang satu-satunya kampus bahkan yang memberikan ya sertifikat profesi industri di semua jurusan, di semua mahasiswa setelah lulus dari Kalbis. Jadi kita sifatnya sudah bundling ya. Jadi semua teman-teman nanti akan mendapatkan sertifikat profesi dari jurusan yang kalian ambil dan itu sudah dibundling, jadi udah masuk ke kurikulum. Seperti itu loh, Ustaz. Jadi ada nilai plusnya kayaknya nih ya. Ya, ketika tamat dari Kalbis ini sepertinya sudah sangat siap ya. Kak Ruben ya, sudah sangat siap ke dunia industri ataupun membuka industri sendiri, ya benar nggak? Ya, betul Ustaz. Ya, sangat-sangat dipersiapkan kalau di kita mendengar presentasi ini secara singkat nih. Mungkin Kak Ruben, kalau misalkan mau lebih tahu lebih dalam ini melalui apa nih adik-adik di rumah melihatnya? Misalkan apa gitu? Nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat secara jelas walaupun dari online, bisa langsung ke Instagramnya Kalbis, @kalbisinstitute itu langsung disambung, atau mau via website itu di www.kalbis.ac.id seperti itu. Jadi nanti di situ lebih lengkap, ada foto-fotonya juga, ada kegiatan-kegiatan yang kita update terus via website dan juga di Instagram, Ustaz. Silakan ke website dan juga IG ya, IG dari Kalbisnya di Instagram. Oke, tadi sangat banyak ya dari bisnis dan juga teknologi mungkin. Keunggulan yang paling utama nih, mungkin semuanya unggul ya. Keunggulan paling utama dari Kalbis ini apa sih, Kak Ruben?
Pertama dari gedungnya kita, jadi semua lantai itu nanti akan terhubung dengan eskalator dan juga semua area sudah full AC, semua area juga sudah full WiFi ya. Kemudian gedungnya kita itu ada semi indoor ya, parkirannya juga sangat luas ya. Jadi buat teman-teman nanti di sini nggak usah khawatir ya. Jadi kalau misalnya kalian datang ke Kalbis itu memang sudah standarnya kita adalah standar yang kampus yang memang sudah seperti yang ada di industri seperti itu. Dan yang paling utama yang ini teman-teman ya, sertifikat profesi di setiap jurusan kita akan kasih. Kita sudah bundling dengan semua mahasiswa karena mungkin ada beberapa kampus yang menawarkan sertifikat profesi industri, tapi mereka sifatnya opsional. Artinya kalian boleh ambil, boleh enggak. Mau ambil kalian harus bayar lagi, tambah waktu lagi durasinya ya kuliah kalian. Tapi kalau nggak ambil ya udah kalian nggak akan nambah apa-apa ya. Nah kalau di Kalbis semuanya kita sudah gabungkan ke kurikulum ya. Jadi nanti kalian lulus dari Kalbis itu langsung dapat dua sertifikat. Pertama itu adalah ijazah S1 dan yang kedua kalian akan mendapatkan sertifikat profesi dari industri yang dikeluarkan dari lembaga-lembaga yang sudah terverifikasi dengan standar internasional. Ya, jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kalian mau berkarir, mau coba bekerja di luar negeri, ya nggak usah jauh-jauh seperti kayak di Singapura, Hong Kong, ya, karena itu negara-negara yang memang sudah menerima yang namanya sertifikat profesi berstandar internasional. Seperti itu loh, Sir. Kayaknya yang mau membuka bisnis ataupun kerja ke perusahaan internasional sangat ini ya, masuk ke Kalbis ini ya, karena setelah tamat dapat 2 ya, tidak hanya ijazah tapi juga ada sertifikat dari lembaga yang sudah terverifikasi. Ya, betul. Ya, benar sekali, luar biasa ya. Selain yang dikatakan oleh Kak Ruben tadi, mungkin adik-adik ini kan biasanya ya masa-masa ini kan ada ekstrakurikuler yang ini enggak di Kalbis ini. Setelah mungkin mereka belajar di kelas, nanti bisa ngapain gitu. Oke, nah kalau di kampus namanya UKM. UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa. Mungkin kalau di sekolah namanya ekskul ya. Cuma beda nama. Cuma nanti kalau di kampus, terutama di Kalbis itu nanti banyak UKM yang teman-teman nanti bisa pilih ya. Jadi misalnya nih teman-teman ambil jurusan akuntansi atau ambil jurusan business psychology di Kalbis ya. Nah teman-teman misalnya punya bakat lain atau punya hobi lain ya seperti fotografi, sinematografi, kemudian kalau kalian suka ngomong ya belajar tentang public speaking, kita juga ada ya tempat wadahnya. Kemudian kalau kalian sudah sekarang lagi coba-coba yang namanya investasi, main saham, nah kita juga ada wadahnya sendiri dan olahraga, seni dan juga kerohanian juga kita udah lengkap. Ya, jadi teman-teman nanti bisa langsung aktif ya. Jadi kita harapkan juga buat teman-teman nanti kuliah nggak hanya kupu-kupu ya, kuliah pulang, tapi kalian kuliah rapat ya, ikut organisasi dan juga aktif. Dan semua kegiatan mahasiswa pasti disupport sama dosen. Ya, karena itu akan berguna untuk soft skill kalian, untuk sosialisasi juga ke teman-teman lain ya, walaupun di beda jurusan. Seperti itu loh. Jadi sangat lengkap pilihannya. Wah, sangat banyak gitu. Ya. Jangan kupu-kupu kata Kak Ruben, tapi kura-kura ya. Kura-kura betul. kuliah rapat. Nah, jadi output dari mahasiswa Kalbis ini luar biasa ya. Selain dari akademiknya juga ada soft skill-nya yang sudah dipersiapkan ya, gitu. Betul. Mungkin ini Kak Ruben, ini yang paling ditunggu nih adik-adik di rumah nih. Gimana nih Kak? Kalau kami ini mau ngejar beasiswa, ada nggak peluang beasiswa di Kalbis ini? Oke, pasti ada ya. Ini juga paling penting dan juga paling yang ditunggu-tunggu ya buat teman-teman ya. Jadi beasiswa di Kalbis itu ada 4 ya. Jadi buat teman-teman nanti kalau bisa pilihlah sesuai dengan jalur atau misalnya sesuai dengan persyaratan kalian. Pertama kita ada beasiswa foundation, Kalbe Foundation ya. Jadi Kalbe Foundation itu nanti kalian akan mendapatkan 100% free kuliah di Kalbis. Syarat utamanya teman-teman harus ingat ada sertifikat juara lomba minimal tingkat nasional ataupun internasional. Lombanya boleh apa aja teman-teman. Ya, itu yang pertama Kalbe Foundation. Kemudian yang kedua kita ada beasiswa Kalbis Prestasi dan ini yang paling banyak karena lebih mudah mereka ambil ya. Karena nggak perlu syarat untuk sertifikat lomba karena kalian hanya melampirkan aja rapat kelas 10-11, tesnya hanya wawancara ya. Beasiswanya kita akan berikan di uang pangkal sampai dengan 100%, plus kita kasih tambahan beasiswa parsial di 8 semester. Jadi kalau kalian lolos di awal, 8 semesternya akan dipotong tanpa syarat nilai IPK. Ya, kemudian yang ketiga kita ada beasiswa keluarga Kalbe.
Jadi siapa tahu nih teman-teman ada orang tuanya salah satunya bekerja di salah satu perusahaan Kalbe. Nah, itu kita kasih juga benefitnya tambahan nanti di potongan uang pangkal. Seperti itu, Lose. Dan satu lagi yang terakhir itu adalah beasiswa sibling. Ya, sibling. Jadi kalau misalnya kalian punya saudara kandung yang kuliahnya di Kalbis, nah itu kita kasih tambahan juga nanti beasiswa Kalbis prestasi plus tambahan potongan di uang pangkal. Ya, jadi ada 4 ya teman-teman ya, nanti silakan pilih ya. Nanti ada Kalbe Foundation, kemudian beasiswa Kalbis prestasi, beasiswa keluarga Kalbe, dan beasiswa sibling. Seperti itu, Lose. Ada 4 ini. Luar biasa adik-adik. Sangat banyak nih peluang untuk ambil beasiswa di Kalbis Institute. Kalbe Institute. Ini ada Kalbe Foundation, Kalbis prestasi, keluarga Kalbe, dan juga sibling ya. Sibling, ya betul. Mungkin ada kakak atau siapapun ya yang saudaranya yang ya silakan. Mau nambahin sedikit. Jadi kalau misalnya Kak, kalau misalnya aku mau pilih 2 jalur atau misalnya 3 jalur mungkin ya, boleh nggak ya? Boleh banget teman-teman. Jadi misalnya nih, kalian ada sertifikat lomba mau ikut yang beasiswa Kalbe Foundation ya, tapi kalian mau coba juga nih buat jaga-jaga atau backupan plan-nya beasiswa untuk Kalbis prestasi atau beasiswa sibling. Itu boleh banget teman-teman ya. Nanti kita akan carikan atau kita akan pilih ya sesuai dengan nanti hasil tesnya juga mana beasiswa yang paling tinggi ya. Jadi kita nggak menutup kemungkinan kalian cuma ambil 1 tapi bisa lebih ya, supaya buat jaga-jaga aja teman-teman kayak gitu. Ya boleh ambil lebih dari 1 ya. Ya. Kalau untuk tesnya ini, kalau Kalbis kalau tidak salah pakai raport, benar ya? Iya, betul. Kalau untuk Kalbe Foundation ini? Ya, untuk kalian Kalbe Foundation karena ini beasiswa full sampai lulus ya, jadi nanti akan ada pakai raport sudah pasti, kemudian nanti akan ada sertifikat lomba yang harus dilampirkan, dan ada 2 tes ya. Pertama itu adalah tes wawancara yang awal, kemudian tes yang kedua nanti ada tes tertulis. Ya, jadi walaupun nanti teman-teman masih di Palembang atau kita masih di Jakarta ya, jadi nanti teman-teman bisa tesnya melalui online, jadi nggak perlu datang langsung ke Jakarta. Seperti itu loh, Sir. Ya, online ya. Jadi kita kalau mau masuk ke Kalbis ini, caranya itu kalau sekarang ini nggak perlu ya? Ya. Perlu ke Jakarta Timur. Tapi daftarnya gimana? Ini Kak Ruben, daftarnya? Ya, kalau untuk daftar nanti bisa langsung ke website. Ya, tadi di www.kalbis.ac.id, atau mau lebih gampang bisa langsung ke admisi.kalbis.ac.id ya. Kalau untuk pendaftaran kita masih ada promo, teman-teman. Ya, jadi untuk beasiswa pendaftaran tes masuk beasiswa, formulir biasanya kita ada biaya 300.000 ya, tapi karena kita udah kerjasama dengan sekolah ya, jadi kita kasih potongan 200.000. Jadi teman-teman hanya bayar 100.000 aja untuk bisa dapat formulir beasiswa. Langsung tes nanti teman-teman ya setelah pembelian. Gitu. Ya, 100.000 ya, 100.000 karena 100.000. Sekolah sudah kerjasama ya. Ini ada titipan juga nih, pertanyaan dari adik-adik siswa. Ternyata sudah langsung dijawab. Sebelum saya tanya sudah dijawab dulu. 100.000, iya luar biasa. Ya, Kak Ruben, apalagi nih yang mau disampaikan seputar kampus Kalbis Institute ini? Silakan. Oke, nah mungkin tambahan buat teman-teman, mungkin cara belajar di Kalbis ini sedikit berbeda dengan mungkin beberapa kampus ya. Pertama, kita dilatar belakangi sama perusahaan Kalbe. Artinya Kalbis ini akan dipantau terus sama perusahaan Kalbe ya. Dan juga pembelajarannya di Kalbis ini sudah menerapkan yang namanya practical project base. Nah, itu apalagi tuh. Jadi belajarnya pasti akan ada beberapa yang menggunakan praktek. Bahkan nanti dari semester 1 tugasnya sudah praktek, teman-teman. Ya. Dan practical project base ini adalah metode perkuliahan kita, aplikasi-aplikasi, program-program yang kita pakai ya di lab-lab yang ada di Kalbis, itu semua sudah distandarisasi dengan perusahaan Kalbe. Tujuannya satu, teman-teman. Ya, supaya teman-teman nanti ketika lulus kuliah, terutama dari Kalbis, ya, teman-teman sudah terbiasa dengan cara belajar atau suasana yang ada di perusahaan seperti Kalbe. Karena mungkin bisa dibilang kuliah itu nggak seberapa ketika nanti kalian masuk ke industri. Terutama sekarang teman-teman ya, revolusi industri 4.0, teman-teman harus siap ya. Jadi nanti akan ada profesi baru, skill-skill baru yang akan dibutuhkan di perusahaan. Jangan sampai teman-teman kuliah 4 tahun sudah mengeluarkan duit banyak, ketika lulus ternyata ilmu yang kalian dapatkan masih minim
yang lebih parahnya, ilmu yang kalian dapatkan ternyata udah nggak dipakai lagi sama perusahaan. Ya, sudah digantikan sama robot, sudah digantikan sama teknologi. Ya, makanya Kalbe akan berperan penting, nanti akan update terus apa sih yang menjadi kebutuhan di industri saat ini. Ya, makanya nanti kita akan ada tambah program baru ya di informatika buat teman-teman yang suka IT. Kita itu ada cyber security. Ya, cyber security ini memang sudah dicarikan ya profesi-profesinya di sebuah perusahaan juga. Kita ada digital marketing untuk yang manajemen ya, nama profesinya adalah digital marketer. Kemudian kita informatika tahun depan kita tambah virtual reality. Jadi mungkin teman-teman pernah main game yang pakai kacamata ya, jadi seolah-olah itu ada di dunia nyatanya teman-teman ya. Karena kedepannya virtual reality itu akan dipakai di dunia medis, kemudian entertainment ya, hiburan, pariwisata ya, jadi dan juga manufaktur. Ya, jadi kalau setiap perusahaan itu misalnya dia ada 5 cabang, mereka nggak perlu mengunjungi langsung ke kota tersebut. Mereka udah pakai alat virtual reality itu untuk bisa langsung ngecek. Jadi seolah-olah itu adalah pimpinannya ada di kota tersebut. Dan streaming-streaming ini nantinya memang adalah kebutuhan yang menjadi kebutuhan industri di tahun 2024 ke atas. Artinya setelah nanti kalian lulus kuliah, kalau join nanti di tahun depan. Seperti itu loh, Sir. Jadi harus siap-siap, harus siap mental, siap fisik juga ya. Karena di sini memang kita akan bentuk karakter kalian sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama perusahaan sekarang. Seperti itu loh, Ustaz. Ya, luar biasa nih. Sepertinya sangat ditempa nih untuk masa depan ya. Betul. Jadi yang masuk Kalbis Institute ini setelah keluarnya akan siap 100% masuk ke dunia industri gitu ya. Mungkin Kak Ruben, ini mungkin adik-adik ini tadi kelewat nih. Kalau mau menghubungi Kalbis Institute ini menuju kemana? Mungkin ada meninggalkan nomor HP ataupun Instagram ataupun website tadi mungkin di ini kan lagi. Saya remind lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti butuh informasi lebih jelas, butuh misalnya cara pendaftaran dan segala macam, pertama bisa langsung datang ke website kita di www.kalbis.ac.id. Ya, itu yang pertama. Kalau mau yang kedua, kita via Instagram juga bisa ya, @kalbisinstitute itu langsung teman-teman ya. Atau kalian mau direct WhatsApp ke aku juga boleh ya. Nah, ini buat teman-teman nanti boleh catat ya, aku sebutin nomor aku di 0817 1717 5489. Ya, jadi gampang ya, 0817 1717 5489. Jadi 17-nya 3 kali ya, belakangnya 5489. Via WhatsApp boleh, kalau mau via line juga boleh, atau mau telepon langsung silakan teman-teman ya, Senin sampai hari Minggu ya, asalkan jangan tengah malam ya, mungkin kakak masih udah tidur. Gitu. Iya. Iya. Silakan hubungi Kak Ruben. Nah, ini ya, mau masuk Kalbis, kampus yang sangat luar biasa ya. Nanti langsung ke Jakarta Timur. Oke, Kak Ruben. Mungkin untuk sore hari ini cukup sampai di sini, Kak Ruben. Informasi yang sudah sangat luar biasa. Nanti mungkin adik-adik yang mau join di Kalbis, mungkin nanti akan menghubungi Kak Ruben. Ataupun mereka ketinggalan tadi kan, mungkin nanti bisa menghubungi panitia untuk info-info lebih lanjut. Terima kasih Kak Ruben atas kesempatan sore hari ini. Sama-sama Losa, terima kasih juga. Sampai ketemu Losa dan juga Bapak Ibu Guru, teman-teman semua. Salam sehat, selamat sore. Ya, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Baik adik-adik semua, kita sore hari ini dalam sesi talkshow bersama kampus Kalbis Institute sudah selesai ya. Silakan adik-adik yang berminat untuk masuk ke Kalbis Institute untuk menghubungi informasi yang sudah diberikan oleh Kak Ruben Surbakti tadi. Nah, dipersilakan. Mungkin itu saja untuk sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Saya Jeki. Saya kembalikan kepada MC kita, Pak Dani. Silakan. Terima kasih. Oke, thank you Los Jeki untuk talk show-nya. Oke, teman-teman, sekarang saya undang kembali buat teman-teman sekalian untuk boleh membuka aplikasi boleh membuka website quizizz.com. Mungkin buat dari pihak panitia atau kru yang bertugas boleh di-share dulu screen-nya. Oke. Teman-teman jangan lupa untuk di bagian namanya diisikan nomor handphone dan juga nama lengkap.
Nah, teman-teman di layarnya sudah terlihat bahwa teman-teman tolong dibuka dulu aplikasi quizzes.com-nya, lalu masukkan kode kuisnya yaitu di 090498. Lalu di bagian namanya jangan lupa isi nomor handphone dan juga nama lengkap, karena kalau nomor handphonenya sampai salah, maka petugas tidak bisa menghubungi teman-teman jika teman-teman beruntung dan memenangkan kuis ini. 好的，大家再打开一下 quizzes.com 这个网站，然后就在填入我们这边的编码就是090498，然后在填名字这个框里面，你们就填下你们的手机号码和你们的姓名。那手机号码千万不要填错，因为如果你们填错了我们的工作人员就是很难联系你们。如果你们得奖了，然后我们要给你们发一些奖励，就是我们的工作人员很难就是联系你们。Oke, buat teman-teman bisa dibuka dulu quizzes.com-nya dan juga dimasukkan kode kuisnya dan juga diisi juga nama, nomor handphone dan juga nama lengkapnya. Lalu teman-teman bisa menjawab pertanyaan seputar dengan Kalbis Institute yang tadi dijelaskan oleh Bapak perwakilan dari Kalbis Institute-nya.
好的，那么现在我们的系统已经计算好了，然后在 Garbis Institute 这个问题中获得最高分数的同学是 Virga 同学，他的电话号码是081905838567。我再次的通知大家，就是我们的系统已经计算好了。那么在 Garbis Institute 大学这个问题中获得最高分的同学是 Virga 同学，他的手机号码是081905838567。Sekali lagi saya informasikan bahwa pemenang dari kuis Garbis Institute adalah saudara Virga dengan nomor ponsel 0819 0583 8567. Sekali lagi saya ulangi bahwa pemenang dari kuis Garbis Institute adalah saudara Virga dengan nomor ponsel 0819 0583 8567. OK， 那么目前呢，稍等。那么目前呢，我们今天的教育就职展已经结束了。然后首先呢，我们结束之前，我要感谢所有参加本次教育就职展的学校和单位。Terima kasih. Sampai di sini acara kita acara Edu dan Job Fair kita tahun 2021 ini yang pada hari ini telah berakhir. Dan sampai di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua univ dan lembaga yang terlibat dalam Job dan Edu Fair hari ini. Mereka adalah yang pertama, 第一就是感谢澳门大学 terima kasih yang pertama untuk University of Macau. 然后第二的感谢印尼巨港的 MDP 大学. Yang kedua terima kasih untuk Universitas MDP dari Palembang, Indonesia. 第三感谢兰州大学. Yang ketiga terima kasih untuk Lanzhou University, China. 第四感谢哈尔滨师范大学. Yang keempat terima kasih untuk Harbin Normal University. 第五感谢世界大学. Yang kelima terima kasih untuk Universitas Universal. 第六感谢 I3L 大学. Yang keenam terima kasih untuk Indonesia International Institute for Life Science. 第七感谢华侨大学. Yang ketujuh terima kasih untuk Huaqiao University. 第八感谢三亚学院. Yang ke-8 terima kasih untuk University of Sanya. 第九感谢无医学院. Yang ke-9 terima kasih untuk UI University. 第10感谢印尼打国大学. Yang ke-10 terima kasih untuk Universitas Tarumanagara. 第11感谢 Garbis Institute 大学. Yang ke-11 terima kasih untuk Garbis Institute. 然后最后呢，我们也要感谢中国银行雅加达分行. Dan yang terakhir kita mengucapkan terima kasih juga untuk Bank of China Jakarta Branch. 那么也感谢大家今天的到来，也感谢所有工作人员，你们辛苦了。Terima kasih juga untuk semua partisipasi dari teman-teman, dan juga terima kasih juga untuk seluruh panitia dan kru yang bertugas. 最后呢，我是主持人郑伟恩，向大家告辞。Yang terakhir, nama saya Dayata Haris, MC Anda pada hari ini, dan saya mengucapkan sampai jumpa dan sampai jumpa pada acara berikutnya. Terima kasih. Recording